Tes. Baik, Bapak Ibu, kita akan segera saja memulai acara kita pada kesempatan malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan malam hari ini masih memberikan begitu banyak nikmat kepada kita sehingga kita bisa hadir, bisa bersilaturahmi di acara kita yaitu di Wakaf Mulia Podcast. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Kepada Ustadz Daniar yang dirahmati oleh Allah, kepada Ustadz Syahroni yang dirahmati oleh Allah, dan juga Bapak Ibu semuanya peserta Wakaf Mulia Podcast yang dirahmati oleh Allah, berbahagia sekali pada kesempatan malam hari ini saya bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian. Insya Allah nanti selama 1,5 jam sampai 2 jam ke depan kita akan bersama-sama mendengarkan sharing Bapak Ibu terkait sebuah sukses story ya kalau menurut saya, yaitu bagaimana strategi mengelola harta benda wakaf sehingga bisa menjadikan wakaf produktif dan ini bisa menjadikan sebuah solusi untuk permasalahan di dunia pendidikan kita, yaitu terutama adalah di masalah biaya operasional maupun biaya-biaya yang lainnya. Nah, pada malam hari ini Wakaf Mulia Institute mengadakan sebuah acara yang insya Allah ini adalah sebuah acara rutin Bapak Ibu, yaitu Wakaf Mulia Podcast, dan malam hari ini kita akan mengambil tema yang sangat menarik dan akan disampaikan juga oleh pembicara kita yang memang sudah berkompeten ya dan mempunyai pengalaman yang luar biasa di bidang wakaf produktif ini. Bapak Ibu, sebelum acara dimulai, marilah forum kita pada malam hari ini kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah ini memperlancar acara kita pada malam hari ini dan juga membawa keberkahan bagi kita yang hadir pada malam hari ini. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan dibersamai oleh Ustadz Syahroni sebagai moderator yang akan membersamai kita dalam acara podcast ini. Ustadz Syahroni ini adalah beliau sebagai pembina di Wakaf Mulia Institute dan juga beliau banyak ya mendampingi yayasan-yayasan pendidikan yang tentunya beliau juga sudah punya pengalaman yang sangat banyak. Kita akan langsung saja menyerahkan forum ini kepada Ustadz Syahroni. Kepada Ustadz Syahroni kami persilakan. Ustaz-ustaz kalian oleh Allah Subhanahu wa taala, wahaikum bitahiyati alhamdulillah wa maaf Ustaz, suaranya putus ya tadi ya. Suaranya putus-putus. Bapak Ibu, apakah yang lainnya juga mengalami suara putus-putus yang terdengar di Ustaz Syahroni? Iya, putus-putus Ibu. Oh, baik Ustaz. Mungkin kalau sekarang udah jelas Ibu? Alhamdulillah jelas Ustaz. Ya. Siap. Alhamdulillah. Berarti mikrofonnya saya ganti. Baik. Bapak Ibu sekalian, di dalam salah satu video YouTube yang pernah saya
dari Pondok Pesantren Gontor dalam dialognya menyampaikan tentang visi pendidikan kita ke depan. Nah, ada salah satu kalimat yang menarik beliau sampaikan pada video tersebut. Beliau menyampaikan bahwa sangat disayangkan bahwa pendidikan kita saat ini sudah menjadi komoditas. Nah, kalau bicara komoditas berarti kita bisa menafsirkan bahwa sekarang ini pendidikan kita sudah seperti barang dagangan. Kalau bahasa saya begini Bapak Ibu sekalian, sekolah, institusi sekolah itu bisa kita lihat dari dua sudut pandang atau dua perspektif. Yang pertama sudut pandang bisnis, yang kedua sudut pandang wakaf. Ini karena kita bicara dalam konteks wakaf. Kalau bicara dalam sudut pandang bisnis itu artinya sekolah dijadikan alat atau instrumen buat orang yang punya modal untuk mengkapitalisasi modalnya dan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Dan dalam teori-teori yang saya pelajari, memang kalau kita bikin sekolah itu adalah salah satu cara untuk kita mendapatkan passive income, gitu Bapak sekalian. Makanya sekarang banyak orang atau lembaga atau perusahaan yang salah satu unit usahanya adalah mereka bikin sekolah. Dan kita tahu kalau sekolah di tempat seperti itu bayarannya cukup mahal. Kemudian yang kedua, sekolah dalam perspektif wakaf. Kalau sekolah dalam perspektif wakaf berarti sekolah ini adalah instrumen bagi penyaluran manfaat-manfaat wakaf. Ya, jadi ketika ada aset wakaf diproduktifkan sedemikian rupa, manfaatnya kemudian disalurkan dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah dalam bidang pendidikan. Caranya gimana? Dengan buat sekolah. Sehingga anak-anak yang sekolah di sekolah seperti ini bisa digratiskan. Untuk biaya operasionalnya, untuk gaji guru, bayar listrik, air dan sebagainya itu diambil dari manfaat wakaf yang didapat setelah aset wakaf itu diproduktifkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini sudah hadir bersama kita Dr. Daniar Sihaan dari Pesantren Trubus Iman di Pasir, Kalimantan Timur, ya. Walaupun tempatnya jauh ya di antara kita mungkin ya saya juga belum pernah ke sana, tapi mudah-mudahan ini merupakan langkah awal kita untuk bersilaturahim, bertukar ilmu, pengalaman ya. Pada malam hari ini sudah hadir bersama kita. Untuk itu nanti kita akan coba gali sedalam-dalamnya bagaimana pengalaman Ustadz Daniar dan teman-teman di sana merintis ya pesantren sedemikian rupa sehingga bisa memiliki aset wakaf yang sedemikian banyaknya seperti yang sudah kita publis di copywriting promosi kegiatan ini insya Allah. Nah untuk itu langsung saja Ustadz Daniar saya persilahkan kepada Ustadz. Yang pertama mungkin Ustadz bisa memperkenalkan diri dulu secara pribadi, asalnya dari mana, kemudian sejarah pendidikannya bagaimana, terus sampai terjun ke dunia perwakafan ya, mengelola pesantren dengan berbasis wakaf. Kemudian bagian kedua Ustadz bisa menceritakan tentang profil pesantren Trubus Iman ya, kemudian dalam kaitannya juga dengan bagaimana pesantren ini dikelola dengan berbasis wakaf gitu. Demikian Ustaz, falyatafadhal mashkuran. Insyaallah, jazakumullah Ustaz Saroni, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ustaz Saroni selaku moderator dan Ibu Eko ya Bu ini. Kok namanya Bu Eko? Bu Isna. Bu siapa Bu? Bu Isna. Bu Isna. Mohon maaf ya Bu ya. Saya baca dari name tag-nya yang ada di Zoom-nya Ibu Isna selaku pembawa acara pada malam yang berbahagia ini dan seluruh peserta dari Wakaf Mulia Podcast yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun di Kalimantan Timur ini pukul 9 malam Ustaz Sahroni. Jadi di sini selisihnya memang 1 jam. Ya. 1 jam lebih cepat ya. 1 jam lebih cepat. Dan ada kabar baiknya lagi Ustaz Sahroni setelah dikukuhnya undang-undang calon ibu kota negara ini. Jadi nanti Ustaz Sahroni kalau ke Kalimantan Timur itu berkunjungnya ke ibu kota Ustaz. Jadi
Jadi bukan tempat yang terpencil lagi. Karena kita dari Ya. jalan ibu kota itu 3 jam, Ustaz Saroni. Jadi insya Allah kalau nanti memang kalau bandaranya dipindah nggak, Ustaz? Gimana, Ustaz Saroni? Bandaranya tetap di Balikpapan? Bandaranya Balikpapan, Ustaz Saroni. Oh. Ya, dari Balikpapan atau Samarinda yang terdekat. Kalau dari Balikpapan itu 5 jam, Samarinda lebih jauh karena memang berlawanan arah. Oh. Alhamdulillah. Saya perkenalkan singkat saja, ini saya sebenarnya secara pribadi adalah salah satu dari output Lembaga Pendidikan Wakaf Gontor, Satsaroni. Jadi saya alumni tahun 2002, kemudian melanjutkan S1 di lembaga wakaf yang sama, lembaga pendidikan wakaf yang sama, ambil jurusan ekonomi Islam, kemudian S2-nya ambil ekonomi Islam juga di Universitas Gadjah Mada, kemudian saya tutup dengan S3 di Erlangga di jurusan yang sama di ekonomi Islam juga. Nah, saat ini domisili di Kalimantan Timur di Kabupaten Pasir. Nah, itu sebagai kabupaten penyangga kalau Penajam Pasir Utara menjadi IKN tadi. Jadi seperti Bekasinya Jakarta, seperti Tangerangnya Jakarta, seperti Bogornya Jakarta. Ya. Jadi saat ini tinggal di sini, alhamdulillah Allah karuniakan 4 anak, Ustaz Saroni, dari istri yang sekarang, satu-satunya insya Allah Ustaz Saroni ya. Jadi sudah punya 4 anak dan selesai 2019 S3-nya dari Universitas Erlangga. Saya sangat senang sekali bergelut di bidang wakaf. Memang sejak S1, S2, S3 saya mengkaji fokus di topik yang sama tentang wakaf. Dan memang kajian tersebut memang sangat dekat dengan lembaga pendidikan. Kebetulan di Sumatera Utara, di Medan juga kita memiliki rintisan lembaga pendidikan, dan di Kalimantan kita punya lembaga pendidikan pesantren yang semuanya adalah model wakaf. Jadi memang tujuannya untuk bisa mengembangkan dan memberdayakan aset wakaf di lembaga pendidikan. Mungkin itu secara singkat saja, Ustaz Saroni. Nanti kita di lain waktu bisa ngobrol terkait dengan hal tersebut. Saya sendiri di lembaga pendidikan setelah selesai S2, saya mengkaji tentang tesisnya terkait dengan Popontren, Koperasi Pondok Pesantren Gontor. Kemudian di S3-nya saya mengkaji tentang manajemen lembaga pendidikan pesantren berbasis wakaf di Gontor, juga di lembaga pendidikan yang sama. Harapan saya hasil dari disertasi saya ini menjadi blueprint atau pedoman lembaga yang serupa untuk bisa menjalankan atau mengembangkan aset wakaf yang dikelola secara produktif sehingga bisa menjadi salah satu poin utama dalam menunjang operasional pendidikan dan pengajaran dan menjadikan lembaga tersebut bisa mandiri dalam seluruh kegiatan dan lain sebagainya. Tapi mohon maaf, Ustaz Saroni, apakah suara saya jelas ya, didengar ya? Jelas, Ustaz. Jelas, alhamdulillah. Baik, apa Ustaz? Desertasinya bisa diakses di mana, Ustaz? Bagaimana, Ustaz Saroni? Desertasinya tadi bisa diakses di mana? Kalau desertasi sebentar lagi dalam proses cetak, Ustaz Saroni. Jadi ada Masya Allah. produk yang keluar berjudul Gontor Alkemi, itu terkait dengan bagaimana Gontor memiliki alkemi sendiri terkait dengan proses pengelolaan wakaf. Insya Allah nanti kami informasikan, Ustaz Saroni, kalau sudah Siap. Baik, yang kedua tadi sesuai dengan arahan dari Ustaz Saroni terkait dengan lembaga pendidikan pesantren. Saya bisa share screen-nya, Ustaz ya? Bisa, Ustaz. Baik, terima kasih. Menjadi co-host. Sebentar, share screen. Bisa dilihat, Bu. Ustaz Saroni sudah tampil belum, Ustaz ya? Sudah. Baik, terima kasih.
Jadi terkait dengan Mukadimah Sahroni tadi, ada lembaga pendidikan yang alokasi manfaat dari aset wakafnya itu diprioritaskan untuk lembaga pendidikan. Ini sebagai sebuah terobosan yang diawali dari lembaga pendidikan Gontor mungkin di Indonesia secara kelembagaan. Kalau sebenarnya sebelum-sebelumnya juga sudah banyak, cuman sangat konvensional. Artinya wakaf itu kalau kita kenal dua jenis wakaf, ada wakaf zuri yang turun-temurun dari bapak, kemudian diturunkan ke anak, pengelolaannya diturunkan ke anak cucu, diturunkan ke keturunan-turunan berikutnya. Sementara salah satu pionir bagaimana lembaga pendidikan wakaf itu dikelola secara modern dalam konsep wakaf itu diantaranya adalah Gontor yang meniru dari bagaimana Al-Azhar mengelola aset wakafnya. Jadi Gontor itu dikelola secara terpisah hak dari pewakif dengan pengelola itu betul-betul terpisah sebagaimana halnya wakaf yang banyak dikelola saat ini. Nah itulah yang kemudian menjadi percontohan kita sebagai lembaga pendidikan Islam, Trubus Iman yang kita kelola di Kalimantan Timur. Jadi kita sebenarnya bukan hal yang baru, Ustaz Sahroni dan Bapak Ibu sekalian, kita hanya kopas saja karena memang hidup di akhir zaman ini semuanya sudah ada percontohannya. Apa saja di sini sudah pernah dilalui ya, tidak ada sesuatu yang baru yang kita temukan di saat ini kecuali hanya modifikasi dari inovasi atau kreativitas yang kita berikan sebagai bumbu-bumbu dalam semua yang kita lakukan dalam kehidupan dunia ya. Mulai dari orang yang kaya raya, kita bisa contoh bagaimana dia bisa mencapai pada level menjadi orang terkaya atau pemimpin yang hebat atau rakyat yang sejahtera atau negara yang superpower dan lain sebagainya. Itu sudah ada percontohannya. Nah, kita itu yang hidup di akhir zaman ini tentunya sangat mudah bagi kita untuk bisa kopas meniru dari rumusan-rumusan orang-orang yang sudah mendahului kita. Apapun saya kira di kehidupan saya ini tidak ada percontohannya, termasuk bagaimana pengelolaan wakaf itu dilakukan. Jadi Trubus Iman ini hanya sebagai kopas saja. Kalau kita kenal dengan sistem ATM, amati, tiru, dan modifikasi, nah itu yang kita lakukan di sini. Karena memang kebanyakan dari orang Indonesia ini banyak melihat, banyak mendengar, tapi sedikit dikerjakan. Nah itu yang salah satunya menjadi hambatan dalam pengelolaan apa saja, termasuk dalam sektor wakaf ini untuk bisa berkembang lebih baik. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya kalau kita rujuk bagaimana wakaf ini dikenal oleh masyarakat Islam itu adalah hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa apabila manusia meninggal dunia itu maka terputuslah segala amalnya kecuali 3. Salah satunya adalah sedekah jariah atau sedekah jariah yang kita kenal dengan wakaf. Nah, jadi ini yang sering sekali kita dengar terkait bagaimana konsep wakaf itu sangat eksis sebagai salah satu bentuk sedekah yang dilakukan di antara sedekah-sedekah lainnya. Sementara saya sendiri memiliki quote yang saya sering sampaikan kepada teman-teman bahwa wakaf ini berbeda dengan bentuk-bentuk sedekah lainnya. Karena prioritas dari wakaf ini adalah manfaatnya. Nah, dan manfaat itu sebagai sedekah jariah yang harus dijaga, dirawat, dan kalau bisa dikembangkan sebaik mungkin agar manfaatnya itu bisa berkesinambungan, berkelanjutan atau kontinuitas itu dapat dirasakan seterusnya. Itulah yang konsep wakaf sebenarnya. Maka dalam mengelola wakaf ini seringkali saya sampaikan kepada teman-teman, suksesnya itu mendapatkan pahala sedangkan buruknya menuai dosa. Nah, ini penting sekali kepada nazir-nazir wakaf untuk memahami quote ini sebagai landasan utama bahwa ketika seorang nazir menerima aset wakaf, maka dia harus memiliki komitmen untuk bisa memanfaatkan, menjaga, dan mengembangkan aset tersebut. Nah, kalau dia berhasil mengembangkan aset tersebut, maka baginya pahala. Sementara kalau sebaliknya, karena itu adalah amanah yang diberikan oleh pewakif, maka kebalikannya adalah dosa. Karena memang urusannya kalau kita sebagai nazir mengelola wakaf itu urusannya kepada umat dan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya aset wakaf atau harta yang diwakafkan itu adalah menjadi milik Allah. Sementara kita nazir
menjaga amanah harta Allah tersebut untuk bisa dikelola dan mendapatkan manfaatnya. Jadi harus hati-hati. Ini quote yang harus dipahami oleh seluruh nazir, bahwa mengelola wakaf itu harus sukses, wajib berhasil, wajib berkembang. Nah, ini yang harus diprioritaskan. Dan ini 3M ini sebuah model wakaf yang sering disampaikan oleh aktivis wakaf atau pengelola wakaf ataupun lembaga atau organisasi wakaf, bahwa 3M ini dalam bentuk wakaf di Indonesia itu sangat familiar, bahkan sangat mendominasi dari berbagai bentuk wakaf yang ada di Indonesia. 3M itu disebut dengan masjid, madrasah, dan makam. Nah, saya sendiri secara prioritas menyebutkan bahwa wakaf itu secara kategori, ini secara personal atau pribadi, tidak ada konsumtif, tidak ada produktif. Artinya wakaf itu mestinya wajib produktif semuanya. Artinya produktif itu dalam arti manfaat. Artinya manfaat itu bisa dikelola baik itu secara materi atau non materi. Itu yang disebut dengan produktivitas. Maka masjid pun kalau dikelola dengan baik, tentu produktivitasnya akan luar biasa. Nah, tentu tidak hanya dipakai untuk ibadah dan lain sebagainya, bisa memiliki unit-unit usaha yang dikembangkan dengan sistem berjamaah melalui jamaah masjid. Ya, jadi kalau di Surabaya itu ada masjid yang memiliki minimarket, kemudian di Samarinda itu ada juga masjid yang memiliki pusat perdagangan, kemudian ada masjid-masjid yang memiliki outlet dan lain sebagainya. Itu tentu salah satu dari model pengembangan masjid yang tidak hanya digunakan, maksudnya masjid wakaf ini, tidak hanya digunakan untuk sebagai pusat kegiatan ibadah saja, tapi bagian dari pusat ekonomi, pusat kesejahteraan, dan lain sebagainya. Sebagaimana ruh masjid itu ditanamkan oleh Rasulullah SAW di zamannya, bahwa masjid itu sentral kegiatan semua aktivitas, jadi jangan dipisahkan. Nah, kan kita banyak menemukan masjid memiliki banyak kas tapi tidak memiliki aktivitas, tidak memiliki kegiatan. Mestinya kas-kas yang selalu diumumkan bisa berpuluhan juta, ratusan juta itu bisa digunakan untuk mengembangkan aset masjid menjadi berbagai kegiatan yang tentunya bisa menambah kesejahteraan masyarakat yang hidup di sekitarnya. Kemudian yang kedua juga madrasah. Nah, madrasah ini identik sekali kalau wakaf madrasah itu dia tidak bisa berkembang dan lain sebagainya. Padahal beberapa percontohan madrasah yang dalam notabene-nya adalah madrasah wakaf yang dipelopori oleh Gontor tadi, asetnya luar biasa. Nah, kalau kita bicara Gontor dengan asetnya yang saat ini berkembang hampir 100 tahun di usianya, itu sangat luar biasa. Bahkan operasional dari manfaat aset produktif wakaf yang dikembangkan Gontor itu bisa mengcover hampir 120% dari operasional sesungguhnya, di mana kewajiban kalau madrasah itu tidak ada unit usaha atau unit produktif yang dikembangkan, maka mestinya kalau santri itu membayar 500.000 SPP-nya, mestinya dia membayar 1.200.000. Nah, yang 500, 600, 700 tadi itu di-cover dari unit usaha yang dikembangkan Gontor untuk operasional pendidikan dan pengajaran. Tentu tidak hanya Gontor ya, banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan yang dikembangkan berbasis wakaf. Nah, perbedaannya ada lembaga pendidikan yang aset wakafnya itu dikembangkan secara produktif untuk mendukung operasional lembaga pendidikannya. Ada juga lembaga pendidikan yang dikembangkan oleh organisasi wakaf atau lembaga wakaf yang menjadi salah satu unit usaha produktif yang tadi Ustaz Saroni sebutkan. Jadi ada memang lembaga atau organisasi atau nazir wakaf yang mengembangkan lembaga pendidikan yang menjadi salah satu unit usaha atau unit produktif untuk menghimpun pendanaan funding dari sistem wakafnya. Jadi dia memang orientasinya bisnis, meskipun itu lembaga wakaf yang mendirikannya. Sementara yang ketiga adalah makam. Ya, jadi makam ini sebenarnya kalau kita lihat dari produktivitas bagaimana aset wakaf di pemakaman ini kalau dikelola dengan pendekatan manajemen tentunya bisa memberikan alternatif berbagai model-model pengembangan wakaf produktif dari aset wakaf yang dalam bentuk makam. Jadi ada makam Firdaus, makam-makam yang dibentuk dan dikelola dengan pendekatan manajemen wakaf itu yang bisa menghasilkan manfaat berupa materi.
Jadi kalau kita di kota-kota besar contohnya makam-makam elit itu bentuknya sewa. Jadi orang yang dikebumikan di tempat tersebut harus memiliki iuran untuk perdana bisa 100 juta, 150 juta, 200 juta, dan lain sebagainya. Dan tentu ini kalau menggunakan pendekatan manajemen wakaf bisa dikelola berkelanjutan. Artinya pengelola makam tersebut bisa memberikan garansi kepada pewarisnya bahwa atau kepada orang yang ingin dikebumikan di pemakaman tersebut bahwa pada saatnya nanti dia dikebumikan tersebut harus memiliki iuran pokok wakaf yang dikembangkan secara produktif yang dimanfaatkan salah satunya untuk sedekah jariah bagi yang ditinggal, bagi yang dimakamkan di tempat tersebut, sekaligus untuk pewarisnya, untuk menjaga pewarisnya, untuk selalu mengingatkan pewarisnya bahwa di tempat makam tersebutlah orang tua itu dikebumikan dan sebagainya. Tentu produk-produk seperti ini bisa dikembangkan oleh pengelola makam, ya, aset-aset makam yang dalam bentuk wakaf. Jadi sebenarnya tidak ada wakaf yang konsumtif, semuanya wakaf produktif. Ya, jadi bagaimana kemudian kita bisa mengembangkan aset-aset wakaf itu secara produktif. Mengapa aset-aset wakaf tersebut sulit berkembang di Indonesia, sangat jauh dari harapan, karena memang masih berkecimpung selalu yang menjadi pembahasan pada aset wakaf itu masih pada kisaran fikih ibadah saja, belum sampai pada fikih muamalah. Jadi sangat klasikal sekali. Artinya begitu pembahasan terkait konsep wakaf itu biasanya sangat berkutip di fikih ibadah saja, bagaimana hukumnya berwakaf, kemudian istibdal dan lain sebagainya. Sementara fikih muamalah yang diprioritaskan untuk bisa mengembangkan aset wakaf itu agar jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat, bagi penerima manfaat wakaf itu masih jauh dari kata artinya jauh dari kata banyak lah, masih sedikit sekali yang membahas terkait dengan konsep wakaf, bagaimana wakaf ini dikelola secara produktif. Kemudian kalau kita perhatikan bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat sendiri melakukan berbagai aktivitas wakaf seperti yang kita kenal. Abu Bakar As-Siddiq membeli tanah yatim piatu dari Bani Najjar, kemudian Umar bin Khattab menyerahkan kebun Khaybarnya, Rasulullah sendiri mewakafkan perkebunan, rumah, baju peralatan perang dan lain sebagainya, Utsman bin Affan membeli sumur rumah, kemudian ada Abu Tolhah yang setelah mendengar lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kemudian mewakafkan kebun yang paling dicintainya. Ini artinya dari aktivitas kegiatan wakaf, para sahabat Rasulullah serta tabi'in itu melakukan wakaf ini, kita lihat wakaf-wakaf itu diberikan oleh pemiliknya sudah memiliki manfaat. Artinya aset wakaf yang diberikan kepada nazir itu memang sudah memiliki manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah, ini terbalik sekali dengan kondisi kita pada saat ini di Indonesia khususnya, di mana aset-aset wakaf yang diberikan itu perlu perjalanan panjang, harus berdarah-darah dulu untuk bisa mendirikan atau menimbulkan manfaat. Tanah yang tidak produktif baru diwakafkan, lokasi yang tidak memiliki akses jalan yang sempit, nah, kita masuk saja harus miring-miring ke lokasi tersebut melalui berbagai gang dan lain sebagainya baru diwakafkan, atau tempat yang jauh di pelosok yang susah aksesnya di tengah hutan baru diwakafkan, yang tidak bisa dikelola baru diwakafkan. Meskinya prioritas utama ketika niatan wakaf itu diberikan adalah sesuatu yang memang harta itu memiliki manfaat atau nilai manfaat yang bisa dikembangkan dan langsung dirasakan oleh manfaat, sehingga nazir yang menerimanya pun tidak merasakan beban yang berkepanjangan atau beban yang berat. Ini kata nazir, killing me softly, ini nanti bisa nazirnya tadi terbunuh pelan-pelan karena memikirkan aset wakaf yang diberikan kepadanya tadi, sementara dia harus bekerja keras, memikirkan keras bagaimana aset wakaf yang dari minus tadi, nol aja belum ya, minus tadi harus dikembangkan sebaik mungkin. Ini dia lembaga pendidikan juga sama ya. Ya, maka dari bagaimana percontohan dari sahabat dan para tabiin tadi, kita dapat menyimpulkan mestinya wakaf itu ya yang sudah memiliki manfaat, sehingga saya dapat kategorikan wakaf itu produktif dan produktif sekali. Ya, jadi
mestinya aset-aset wakaf itu yang sudah memiliki manfaat atau memang sudah manfaat itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat, itulah yang diwakafkan. Nah, itu yang menghambat beberapa aset wakaf, sebagian besar ya, sebagian besar aset wakaf di Indonesia ini terbengkalai. Saya next ya, ini beberapa problem mendasar, diantaranya aset wakaf yang tidak dikelola secara produktif tadi, ya. Kemudian yang kedua, kapasitas nazir yang tidak profesional. Ini problem mendasar bagaimana aset wakaf di Indonesia terbengkalai. Jadi perlu kapasitas nazir yang memang mumpuni sesuai dengan aset wakaf yang diterima. Jadi kalau aset wakaf itu dalam bentuk tanah pertanian, mestinya nazir itu yang memiliki keahlian di sektor pertanian. Kalau tanah itu dibuat di sebuah supermarket dan lain sebagainya untuk perniagaan, tentunya nazirnya adalah nazir yang memiliki kompetensi bisnis di perniagaan. Kalau wakaf itu dalam bentuk perkebunan, maka pengelola wakaf tersebut atau nazir atau pengelolanya harus memiliki kompetensi yang baik di bidang perkebunan dan lain sebagainya. Karena pada dasarnya rumusan kehidupan di dunia itu mutlak, artinya Allah sudah menentukan rumusan-rumusan bagaimana kehidupan di dunia ini yang berlaku universal. Jadi meskipun kita lembaga wakaf, kalau kita mengelola toko atau supermarket, kalau tidak memiliki ilmunya, tentu tidak akan langsung serta-merta Allah akan kabulkan bahwa supermarket itu akan tumbuh besar kalau tidak memiliki rumusnya. Nah, kalau kita mengelola perkebunan dengan berbagai pertanian di atasnya atau tanaman tumbuhan di atasnya, meskipun kita lembaga wakaf atau ustadz sekalipun atau yang hafid 30 juz saya sebutkan memiliki keilmuan syariah yang luar biasa, kalau tidak memiliki kompetensi di perkebunan atau pertanian tersebut, tentu tidak serta-merta perkebunan tersebut dapat menghasilkan. Karena memang rumusan-rumusan yang Allah tentukan universal itu berlaku umum. Jadi meskipun kita pengelola wakaf, lembaga wakaf, tidak serta-merta kalau kita mengelola aset wakaf secara produktif akan langsung berhasil. Jadi harus ada rumusan-rumusan yang kita kerjakan sebagaimana yang dilakukan oleh manusia pada umumnya. Ya. Nah, ini saya skip. Kemudian ini juga saya skip. Saya kira ini umum saja. Kendala dan hambatan. Nah, ini yang perlu diperhatikan dalam mengelola aset wakaf di lembaga pendidikan. Itu ada 6 kendala hambatan yang sering saya temukan bersama teman-teman bagaimana aset wakaf di sektor pendidikan tersebut tidak berkembang. Pertama, hubungan bisnis dan lembaga pendidikan tersebut masih terpisah. Artinya lembaga pendidikan tersebut belum menyadari bahwa aset wakaf yang dimilikinya itu harus dikembangkan untuk bisa berkembang lebih baik dan manfaatnya bisa diterima oleh masyarakat atau terutama manfaatnya bisa diterima oleh kalangan lembaga pendidikan secara internal. Itu harus dikembangkan dalam bentuk produktivitas, ya, produktif, bentuk-bentuk produktif, usaha bisnis dan lain sebagainya. Nah, kesadaran untuk itu belum terbangun secara baik di lembaga pendidikan atau pondok pesantren. Jadi sangat sederhana sekali pengelolaan aset wakaf di lembaga pendidikan. Dan itu masih jauh dari kata sempurna. Kalaupun ada unit-unit usaha, itu unit usaha yang dikembangkan sangat sederhana sekali. Asal jalan saja begitu ya. Jadi sangat sederhana pengelolaannya. Kemudian yang kedua, dalam mengelola aset-aset yang dikelola secara produktif tadi tidak memiliki kelembagaan formal. Jadi ya hanya sebagai bentuk penugasan saja. Ada penanggung jawabnya, dikelola sangat sederhana, kadang buka tutupnya tidak jelas dan lain sebagainya. Mestinya ketika unit usaha tadi dikembangkan, saya sebutkan di awal tadi, rumusan-rumusan usaha atau bisnis tadi sudah harus diterapkan ya. Jadi kalau kita berkutik di bidang sektor pertanian dan sebagainya, kita mendirikan CP atau PT dan lain sebagainya, memiliki ahli-ahli yang fokus dalam mengerjakan pertanian, perkebunan, serta berbagai sektor yang dikembangkan di unit usaha tersebut. Jadi memang harus profesional. Nah, ini yang saya sebut bagaimana unit usaha itu dikembangkan dengan SDM, dengan tenaga atau nazir yang memiliki kompetensi sesuai dengan aset wakaf yang dikembangkan tadi. Nah, kemudian kaderisasi dan permodalan. Nah, kaderisasi dan permodalan ini bagian dari SDM. Jadi kalau dalam unit usaha atau pengembangan itu memang harus memiliki kader-kader. Jadi kalau
yang saya sebutkan tadi, lembaga pendidikan pun kalau tidak memiliki SDM untuk pengembangan aset atau usaha di bidang produktif atau bisnis, tentunya harus memulai ya. Jadi memulai dari hal yang sederhana, bisa melalui magang atau penempatan atau kalau dalam jangka panjang lembaga melanjutkan studinya di jurusan-jurusan yang mendukung untuk kegiatan unit usaha pesantren. Ini sangat diperlukan karena memang SDM ini mutlak dalam pengembangan unit usaha berbasis bisnis ini harus memiliki SDM dengan kompetensi yang sesuai dengan aset wakaf tadi. Sementara permodalan itu bisa menyusul, artinya ketika kita sudah memiliki lembaga pendidikan yang sudah jalan, kemudian kita memiliki SDM yang profesional, modal itu bisa menyusul dengan sangat mudah. Artinya apalagi di lembaga pendidikan dengan komunitas yang besar, contoh santrinya atau siswanya itu bisa mencapai 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, itu tentu pasar yang sangat luar biasa bagi pengembangan bisnis atau usaha, karena apapun dalam kegiatan bisnis yang paling diprioritaskan itu adalah pasar, ya, bukan modal. Kalau pasar itu sudah jelas, kebutuhan pasarnya bagaimana, apa yang perlu diisi, bagaimana memanfaatkan pasar, tentunya modal ini akan dapat mudah ya, dapat mudah dikumpulkan atau dihimpun. Jadi kalau sudah memiliki pasar tertentu, apalagi lembaga pendidikan pesantren tentunya. Nah, kalau pesantren itu sudah punya santri 20.000, 30.000 seperti Gontor, apapun yang dibangun dari unit usaha pengembangan produktif dari aset wakaf Gontor, tentunya pasti, saya dapat sebutkan pasti berkembang karena pasarnya sudah luar biasa. Buat baju habis, buat peci habis, buat sendal habis, buat es krim habis, buat roti habis, pasarnya jelas. Jadi apapun yang dikembangkan kalau pasar ini sudah jelas sangat mudah. Kemudian sinergi dan networking ini perlu dikembangkan karena memang di era teknologi saat ini apapun kalau dikerjakan secara mandiri itu berat, ya. Tentunya banyak sekali kemitraan-kemitraan yang bisa dibangun dengan model-model pendekatan bisnis, ya. Nah, bagaimana kita mencari mitra yang baik? Kita harus baik dulu. Nah, nanti akan mendapatkan mitra-mitra yang baik karena pada dasarnya kalau kita ingin mendapatkan SDM yang baik, kita harus baik dulu. Kalau kita ingin mendapatkan SDM yang ikhlas, kita harus ikhlas dulu. Nah, itu teorinya ya. Jadi kita baik dulu, insya Allah nanti yang akan mendekat itu adalah orang-orang yang baik. Ya, jadi ini sangat penting di era sekarang karena berjamaah itu tidak hanya sholat saja tentunya ya, berekonomi juga harus berjamaah. Dan kalau kita mulai terbuka untuk umum, artinya kita tidak tertutup ya untuk bekerja sama dengan pihak-pihak di luar. Saya kira masyarakat Indonesia ini banyak sekali orang-orang baik, orang-orang kaya yang baik ya, orang-orang yang kaya yang memiliki orientasi untuk bisa mengembangkan bersama secara berjamaah, baik itu di sektor bisnis. Hanya saja kalau kita tidak terbuka mungkin mereka enggan. Tapi kalau kita terbuka, kemudian kita melakukan kerjasama dan lain sebagainya, tentu ini bisa terjalin dengan baik. Kemudian ekosistem kewirausahaan juga dibangun di lembaga pendidikan atau pesantren secara baik. Tentunya ini bisa dikembangkan dengan berbagai persiapan-persiapan, baik itu secara kultur atau struktur. Kultur atau struktur itu maksudnya secara kultur harus dalam struktur lembaga pendidikan pesantren tersebut harus ada memang divisi enterprise atau divisi pengembangan usaha atau pengembangan aset wakaf dan lain sebagainya yang dibentuk untuk memajukan aset wakaf atau mengembangkan aset wakafnya. Ya, itu secara struktur dan kulturnya tentu kalau di lembaga pendidikan atau pesantren bisa dibangun secara berjamaah dengan cara saling membantu, baik itu yang ada di internal atau eksternal. Kalau di pesantren alumni-alumni tentunya sangat terbuka untuk bisa membantu lembaga pendidikannya. Nah, ekosistem seperti ini harus ada secara struktur terutama ya, karena memang keterbatasan waktu itu sangat menentukan. Karena semua yang bisa dilakukan di dunia ini outputnya itu sangat terbatas sesuai dengan waktu atau kontribusi waktu yang diberikan. Kalau dalam satu hari tentunya ada divisi pengembangan wakaf di lembaga pendidikan tersebut atau nazir wakaf tersebut yang memang khusus
berpikir bagaimana aset wakaf itu dikembangkan dan dikelola dan lain sebagainya, tentu akan dapat terobosan-terobosan ide-ide baru, model-model wakaf atau model-model wakaf produktif yang bisa dikembangkan. Itu hubungannya dengan waktu tadi. Artinya semakin banyak waktu yang dikontribusikan untuk memikirkan aset wakaf, maka sebanyak itu pula output yang dapat dihasilkan. Tapi kalau tidak ada waktu, apalagi tidak struktur, ya tentu jauh dari kata sukses tadi ya, atau jauh dari kata sejahtera, atau jauh dari kata produktif, karena memang waktunya tidak ada yang dialokasikan sampai pada tahap struktur tadi. Ya, nah, ini sangat penting sekali persoalan waktu tadi dengan struktur SDM yang khusus mengelola dari aset wakaf tadi. Yang keenam adalah administrasi dan transparansi, ini penting sekali. Ya, karena keterbukaan baik secara administrasi dan transparansi ini bagi nazir wakaf itu adalah magnet bagi masyarakat pada umumnya yang ingin berwakaf untuk bisa menjadi pewakif atau penghimpun aset wakaf di lembaga tersebut. Tapi kalau tertutup atau lebih pada saya sebut sangat kental komunitasnya hanya untuk kalangan tertentu dan sebagainya, tentu ini sebenarnya membatasi atau mengkotak-kotakkan masyarakat, sehingga mengapa tidak bisa berkembang, karena memang hanya kotaknya saja yang bisa mengakses lembaga nazir atau lembaga pendidikan tersebut. Jadi semakin kita terbuka, umum bagi siapa saja, bagi golongan apa saja, organisasi apa saja, itu semakin luas, ya, semakin berpotensi untuk bisa maju dan bisa berkembang lebih baik. Kemudian fungsi unit usaha di lembaga pendidikan yang kita kembangkan ini memiliki 6 unsur utama. Ini begini, mau saya pindah-pindah saja. Nah, ini yang pertama memang menjadi khizanatullah atau sumber pendanaan. Jadi memang ketika lembaga Trubus Iman ini didirikan, ya, kita memang kopas dari Gontor bahwa Gontor bisa idealis hingga 100 tahun usianya. Salah satunya adalah bagaimana Gontor bisa mandiri dalam sektor kemandiriannya dalam menunjang operasional pendidikan dan pengajaran. Nah, ini menjadi salah satu poin penting dari 5 poin yang kita lakukan sebagai panca jangka pengembangan lembaga pendidikan kita. Dari 5 jangka yang masuk salah satunya adalah jangka khizanatul atau kemandirian. Ini mutlak. Artinya dalam mengembangkan unit usaha ini harus beriringan. Dalam mengembangkan lembaga pendidikan kita atau pesantren ini yang sudah berstatus wakaf ini harus beriringan bagaimana aset wakaf itu dikembangkan secara produktif yang menjadi sumber pendanaan untuk pengembangan pendidikan tersebut. Itu poin jangka kita yang tidak boleh ditinggalkan dari 5 jangka yang kita tentukan. Maka ke dalam struktural kita tentukan di situ ada divisi Trubus Enterprise. Ya, kemudian selain itu kita membentuk berbagai lembaga badan hukum yang profesional dalam bentuk PT, CP, Kopontren dan lain sebagainya untuk mengelola aset-aset kita karena memang sudah terstruktur dalam kelembagaan pesantren tadi. Kemudian terintegrasi dengan kurikulum pesantren dalam bentuk kegiatan kewirausahaan. Jadi kalau kita di lembaga pendidikan pesantren yang tinggal 24 jam dalam pengelolaan aset-aset wakaf produktif tadi dalam bentuk kantin, supermarket, laundry dan lain sebagainya, kita melibatkan santri sebagai kurikulum wirausaha atau entrepreneur. Itu dapat sebagai niatan kita sebagai ajang untuk bisa menumbuhkan jiwa entrepreneur kepada santri, sekaligus itu bisa memotong ongkos kegiatan atau operasional dari berbagai unit usaha yang dikembangkan di dalam pesantren. Ya, itu salah satu yang kita tanamkan di lembaga pendidikan pesantren. Itu hanya untuk yang unit usaha produktif yang dikelola secara internal. Kalau secara eksternal itu kita kelola secara profesional, melibatkan struktur badan hukum baik itu PT, CP, Kopontren dan lain sebagainya dengan melibatkan tenaga ahli sesuai dengan kepakaran asetnya. Kemudian meningkatkan kesejahteraan keluarga pesantren dan kesejahteraan masyarakat sekitar pesantren. Ini menjadi fungsi unit usaha yang kita kembangkan. Jadi secara otomatis kita prioritaskan utama untuk kesejahteraan keluarga pesantren. Keluarga pesantren ini bukan keluarga pewakif, tapi semua orang yang terlibat langsung dalam pengembangan baik itu di unit usaha atau di lembaga pendidikan, itu kita prioritaskan kesejahteraannya.
Itu terintegrasi dengan model-model wakaf yang kita kembangkan seperti supermarket. Jadi guru-guru ataupun siapapun karyawan yang ada di pesantren yang bisa memberikan produk untuk kita showcase-kan di supermarket, baik itu dalam bentuk minuman, makanan ringan, dan sebagainya, itu kita utamakan. Dulu ketika awal kita buka supermarket, itu minuman dan lain sebagainya kita ambil dari luar. Nah, begitu berkembang, kemudian ada guru yang bisa menggantikan produk-produk tersebut, itu bisa digantikan. Contoh sederhananya ketika penelitian salah satu mahasiswa dari UBD, Universitas Brunei Darussalam, melakukan penelitian di Trubus Iman, melihat ada salah satu guru yang melakukan, atau tadi yang saya sebutkan, melakukan aktivitas usaha dengan membuat minuman, kemudian didistribusikan ke supermarket, itu kotor dalam setiap 1 bulan bisa meraup profit atau keuntungan kotor ya. Itu bisa sampai 14 sampai 15 juta, dan bersihnya bisa 50% karena itu hanya minuman ya, bahkan bisa lebih dari 50%, 7 juta, 8 juta, itu hanya satu jenis minuman. Nah, ini kita prioritaskan untuk kesejahteraan keluarga pesantren. Jangan sampai kita menuntut guru untuk profesional di kelas, untuk memperjuangkan lembaga pendidikan, sementara dapurnya tidak pernah tercium bau aroma ikan, bau aroma daging, atau lain sebagainya ya. Jadi dapurnya harus sejahtera juga dengan mengintegrasikan tadi sistem pendidikan pesantren tadi. Jadi pendidikan dengan bisnis ini tidak terpisahkan kalau di lembaga pesantren kita. Nah, kemudian yang kelima, pancajangka tadi, kemandirian sumber dana itu menjadi pancajangka yang kita tetapkan untuk menjaga idealisme pesantren. Jadi Trubus ataupun kalau kita sebutkan Gontor bisa idealis sampai sekarang itu karena dibantu atau tidak dibantu, ada donatur atau tidak ada donatur, tetap terus berkembang. Bahkan setiap tahun kalau kita datang ke Trubus Iman, kalau Gontor tentu berubahnya luar biasa. Kalau Trubus Iman setiap tahun banyak sekali perubahan di sini, perkembangan yang luar biasa dari sumber-sumber pendanaan yang kita dapatkan dari aset produktif tadi. Kemudian pengelolaan wakaf yang kita kelola, kita rujuk dari sistem pengelolaan wakaf nasional dan internasional. Kalau ada buku wakaf Bank Indonesia, itu wakaf core principle ya, wakaf core principle yang di-launching oleh Bank Indonesia bersama BW, itu bisa sub-subnya itu kita jadikan sebagai salah satu pedoman dalam pengelolaan wakaf kita. Bisa di-download di website BI ya, Bank Indonesia. Tentunya secara bertahap ya, dari hal-hal yang sederhana. Nah, ini bagaimana manajemen wakaf tadi dikelola sebagai ringkasan ya. Dari mana kita memulai ya? Biasanya orang bingung ya, lembaga pendidikan pesantren dari mana kita memulai usaha itu dikembangkan. Ya, dari hal-hal yang sederhana. Jadi kalau kita mau mengelola peternakan kambing contohnya, ya kalau tidak memiliki modal yang cukup besar untuk lembaga pendidikannya, startup baru mulai dari kecil, ya santrinya mungkin 50 dan lain sebagainya, bisa dimulai dari yang sederhana, dari mulai dua ekor kambing atau 2 betina, 1 pejantan. Karena pada dasarnya ketika dia bisa mengelola yang sederhana dengan baik, dia akan cepat berkembangnya. Dan kalau yang kecil dia bisa kelola dengan baik, yang besar akan membentuk miniatur yang sama. Artinya pengelolaannya juga sama, hanya butuh pengembangan saja nanti. Ya. Jadi kalau mengelola 2 betina kambing, 1 ekor jantan saja mati, jangan dikasih 100 ekor kambing, nanti mati semua itu. Jadi dari hal yang sederhana seperti itu. Contohnya Trubus Iman dulu ketika mengelola minimarket, kita kembangkan dari modal sederhana 9 juta. 9 juta itu kita belikan untuk kebutuhan harian santri tahun 2014. Kemudian ada 7 juta kita buat untuk rak-rak. Nah, jadi kita penuhi showcase-nya dengan berbagai kebutuhan santri harian. Saat ini asetnya itu bisa mencapai 500 juta ya. 2014 2022. Nah, dari dulu modalnya 9 juta ya, dari Pepsodent, sabun, kemudian rinso, sarung dan lain sebagainya. Ya, sekarang sudah mencapai 400 sampai 500 juta per bulan. Nah, itu yang dari hal yang sederhana. Nanti standarisasi bisnisnya bisa dikembangkan pelan-pelan ya. Kalau belum memiliki SDM tadi, bisa
dengan berbagai upaya peningkatan SDM-nya bisa melakukan pelatihan-pelatihan. Ya. Jadi kalau mau buka laundry, kita memiliki SDM, umpamanya ada ustadz atau tenaga alumni yang bisa kita magangkan di laundry, di mana tempat itu menerima magang untuk pemberdayaan aset pesantren. Tentunya kalau pemilik laundry itu muslim dengan senang hati, itu kita pernah lakukan di Jogja. Kita magangkan di Jogja, dan saat ini kita sedang magangkan tenaga kita di Malang untuk produksi jamur tiram. Jadi kita punya rencana untuk mengembangkan jamur tiram. Kita belum punya SDM. Maka bagaimana? Kita rekrut dari alumni, kemudian kita magangkan sudah hampir sebulan di Malang ya. Dan sebentar lagi kembali ke sini beserta mesin dan lain sebagainya sudah kita persiapkan. Itu hal-hal sederhana bagaimana mempersiapkan SDM tadi. Nah, perluasan networking nanti sambil jalan ya. Sambil jalan. Kemudian pengelolaannya nanti ketika bisnis itu semakin berkembang, nanti akan bertambah wawasannya, banyak pengalaman dan lain sebagainya, itu bisa terus dikembangkan. Nanti melalui inovasi dan kreasi, kalau sudah bisa berkembang, bisa mengikuti pelatihan dan lain sebagainya, itu semakin kreatif ya. Kalau bisa SDM-nya yang sesuai dengan bidangnya, itu akan menambah inovasi dan kreasi. Karena kalau bukan dikelola oleh SDM yang sesuai dengan keahliannya, itu AHA-nya atau ide-idenya itu ada tapi lama. Tapi kalau memang dia seorang yang memiliki background pengetahuan bisnis, contohnya, tentu ide-ide inovasi dan kreasi dalam bentuk model-model pengembangan itu cepat. Nah, karena memang di kepalanya itu banyak informasi atau dapur yang bisa dikembangkan terkait dengan aset yang dikelola tadi. Sehingga bisa usaha-usaha baru itu bermunculan. Kalau sektor pertanian itu dikelola oleh yang tidak paham pertanian, tentu bisa berkembang tapi lama. Tapi kalau memang dikelola oleh ahlinya, itu cepat sekali turunan-turunan itu berkembang. Contohnya seperti itu. Ya, kita lanjut. Nah, sementara Trubus Iman sendiri, beberapa yang kita kembangkan di Pesantren Trubus Iman, ini saya skip ya, kita berdiri tahun 2011. Nah, di tahun 2022 ini jumlah santri kita hampir 1.500 dengan RA dan MI, sementara di pesantren 900-an. Dan saat ini kita sedang fokus pengajuan institut ya, perguruan tinggi. Ya. Dalam usia yang 10 tahun ini kita memiliki 17 sektor usaha bisnis atau aset produktif yang kita kembangkan dalam berbagai bentuk wakaf produktif. Beliau ini pendiri, Haji Tony Budi Hartono dan Haja Nurjana ini adalah pendiri, dan beliau alhamdulillah saat ini masih sehat dan memiliki komitmen ini yang saya sebut tadi. Bagaimana berwakaf itu adalah aset yang sangat bermanfaat atau sudah memberikan manfaat. Nah, ini yang beliau lakukan. Jadi ketika mewakafkan Trubus Iman ini, ada beberapa sektor usaha yang menjadi mesin untuk bisa mengembangkan aset wakaf minimal untuk memulai. Artinya ketika Trubus Iman ini berjalan, itu ada unit usaha juga yang sudah dikembangkan atau yang sudah diwakafkan oleh beliau untuk menjaga operasional proses pendidikan pengajaran di pesantren ini. Sebagaimana yang saya sebutkan, bagaimana sahabat-sahabat dan Rasulullah tadi mewakafkan yang memang sudah ada manfaatnya. Nah, ini yang beliau lakukan. Ya, dan beliau tetap komitmen selama beliau masih hidup, beliau akan tetap mensupport dan ikut mengembangkan aset wakaf yang beliau wakafkan di lembaga pendidikan ini. Sementara pimpinan di Trubus Iman itu ada 3. Saya sendiri bertanggung jawab di sektor pendidikan dan amal usaha, sementara ada di kepengasuhan dan administrasi pesantrenan, dan Ustazah Anissa ini bertanggung jawab terhadap Isaiyah Keputiran atau konseling. Ya, saya sendiri memiliki tugas utama di Hizanatullah atau amal usaha, termasuk di pendidikan juga. Jadi dengan kita ini kopas dari Trimurti Gontor juga, dengan 3 Trimurti ini, 3 pimpinan, yaitu lebih meringankan kita dalam menjalankan tugas sebagai nazir wakaf untuk mengelola wakaf tersebut. Ya, jadi kalau bayangkan kalau satu ya harus mengelola keuangan, mengasuh santri, kemudian memikirkan pendidikan, tentu amal usaha ini jauh dari kata produktif ya. Bahkan kalau waktu 24 jam itu saya kira tidak ada sisa yang bisa
dikontribusikan untuk memikirkan amal usaha. Nah, maka dalam 3 kepemimpinan ini menjadi lebih ringan karena dipikirkan oleh pimpinan yang memang ditugaskan untuk menjalankan ketentuan yang sudah ditetapkan di antara 3 pimpinan. Nah, itu bisa menjadi percontohan lembaga pendidikan lain. Kalau di sektor bisnis itu ada manajer operasional, ada manajer marketing, dan manajer-manajer lainnya itu akan mengalami percepatan bila dilakukan oleh seorang manajer sendiri ya. Nah, ini perkembangan kita selama 10 tahun ya. Kemudian jumlah pendidik kita 141, jenjang pendidikan kita ada KMI sampai madrasah aliyah. Kemudian struktur organisasi itu struktur organisasi kita skip ya. Tapi yang menjadi poin utama dari struktur organisasi tadi ada divisi yang kita strukturkan secara resmi, ada divisi Trubus Enterprise yang memang memikirkan hari-hari selain mengajar juga ya, tapi jamnya lebih sedikit dibandingkan guru-guru yang lain. Selain mengajar, jadi memiliki hari-hari di mana memang difokuskan untuk diskusi dan memikirkan bagaimana aset-aset Trubus ini dikembangkan secara produktif. Nah, ini aset-aset wakaf yang kita kembangkan di lembaga pendidikan Trubus Iman, diantaranya perkebunan kelapa sawit. Ya, kita memiliki 300 hektar perkebunan kelapa sawit untuk menopang operasional. Bapak Ibu tentu yang berada di Sumatera, di Kalimantan, ya, di luar Jawa lah yang berkaitan dengan kelapa sawit tentunya sudah memiliki, sudah memprediksi berapa income dari 300 hektar kelapa sawit. Ya, kalau bersihnya minimal 1 hektar itu bisa mencapai 1 juta atau 2 juta setiap kali panen, ya. Nah, tentu bisa dihitung kalau 300 hektar itu berapa, ya, kalau sekali panen. Jadi kalau di Kalimantan itu 2 kali panen. Kalau di Medan itu 3 kali panen karena tanahnya luar biasa di sana, ya. Kalau di Kalimantan 2 minggu sekali panen. Ya, kemudian agrowisata Trubusari. Nah, ini juga aset wakaf kita yang dikembangkan dan sekarang sudah bertambah luas. Dulu ketika diwakafkan itu beberapa hektar saja, sekarang sudah 8 hektar, bahkan kita kembangkan dengan 30 hektar lagi yang menjadi Trubus Sentra Agribisnis. Nah, saya sebutkan tadi Trubus Sentra Agribisnis. Dari agrowisata Trubusari sekarang menjadi Trubus Sentra Agribisnis. Jadi pusat agribisnis percontohan, kita targetnya percontohan nasional, makanya nanti tanggal 20 ini ada Kepala Bank Indonesia yang datang ke Trubus Iman untuk bisa sharing bersama bagaimana Trubus Sentra Agribisnis ini bisa dikembangkan bersama untuk kesejahteraan umat. Kemudian ada budidaya burung walet, bahkan di lokasi pesantren yang kita dirikan, sebelum ada asrama santri, ada asrama walet dulu. Ini yang salah satu saya sebutkan tadi, sebelum pesantren itu ada, didirikan dulu pusat-pusat kemandirian untuk menopang kemandirian pesantren. Kemudian ada resto lesehan Trubusari yang saat ini mau kita kembangkan lagi, restonya sudah ada, kemudian kita kembangkan lagi resto jamuran dari konsep jamur tadi, turunan di jamuran yang akan kita buat. Kemudian ada pabrik air minum dalam kemasan Trubus Hijau 2018. Ini kita bangun tahun 2011 karena proses perizinan SNI, kemudian BPOM yang cukup lama, ya. Memang di Indonesia ini dulu perizinan saya tidak tahu yang sekarang mungkin lebih bisa percepatannya. Itu prosesnya lama sekali. 2011 kita dirikan. Saya kopas dari Gontor karena semuanya yang mendirikan di Gontor itu saya ajak ke Trubus Iman, kemudian mendirikan di Trubus Iman 2011, 2014, 2016 baru keluar SNI. Ya, jadi 4 tahun, hampir 3 tahun ya, 3 tahun lebih proses menunggu SNI. Ini kalau bukan mental pejuang tentu sudah berkiblat atau selingkuh ya. Tidak akan mendirikan air minum ini. 3 tahun menunggu nggak keluar, bisa jadi direntalkan untuk gudang dan lain sebagainya ya, putus asa. Tapi karena kita bersikeras memperjuangkan ini harus terwujud, akhirnya terwujud 2016 SNI, 2018 BPOM, 2019 label halal MUI, dan sekarang kita kembangkan dalam skala produk botol sama galon. Bahkan kita disupport oleh Bank Indonesia mesin peniup botol. Ya, jadi kalau kita beli botol di Jawa tentu kita beli botol beserta anginnya, itu ya tentu kosnya mahal sekali. Maka kita beli biji atomnya saja, kemudian kita tiup secara mandiri dan menjadi unit
produktif baru, unit usaha produktif baru. Karena kita menjual botolnya juga. Kemudian budidaya ikan tawar 2006 ini sangat konvensional ketika diwakafkan di lahan-lahan pewakafan. Tentu panen kalau diurusi dengan ahlinya tentu panen ya. Kalau di di Jawa Barat ini banyak sekali, di Banjar Kalsel ini banyak sekali yang dikelola secara konvensional. Nah, kita sekarang sudah kembangkan dalam bentuk bioflok. Kita punya bioflok dengan pendekatan teknologi tadi yang bisa mengkos 2 bulan masa pertumbuhannya. Jadi operasional 2 bulan itu tentu bisa di-cut dengan pendekatan teknologi bioflok tadi. Meskinya panen 5 bulan, kita bisa panen 3 bulan. Nah, 2 bulan itu luar biasa ya, bisa memotong kos sebanyak 2 bulan. Kita punya minimarket dan kantin tadi yang saya kembangkan 2013, minimarket kantin tadi yang saat ini bisa asetnya sekitar 500 juta tadi yang saya sebutkan. Kemudian kita kembangkan juga, ini progres sedang pengembangan di 2021, ini hikmah dari COVID ya. Jadi hikmah COVID biasanya lembaga pendidikan itu berkutat bagaimana bisa menjaga operasional di mana santri dipulangkan dan lain sebagainya, tidak ada aktivitas kegiatan, SPP tidak terbayar dengan baik, mungkin di bawah 30-40%, sementara guru-guru dan lain sebagainya tetap harus berjalan kan, tidak libur juga. Nah, itu banyak dialami oleh lembaga pendidikan. Kita tidak. Nah, kita hanya beberapa unit usaha saja yang tutup internal, sementara yang di luar jalan seperti biasa. Maka momentum liburan COVID hampir 4 bulan yang lalu itu online. Nah, ini banyak ide-ide yang kita kerjakan karena memang di masa liburan, jadi tidak ada kegiatan pendidikan pengajaran, semuanya dikerjakan dengan tenaga yang cukup sederhana karena melalui proses online. Kita banyak fokus di pengembangan unit usaha. Jadi kita kembangkan budidaya talas beneng. Ya. Nanti Bapak Ibu bisa browsing lah di YouTube apa itu talas beneng. Ini bisa jadi satu sesi sendiri menjelaskan talas beneng. Ada budidaya porang, perkebunan aren, ya, kemudian budidaya kurma tropis, konveksi, pabrik pencaca daun talas, porang, turbus laundry dan lain sebagainya itu kita kembangkan. Seperti membabi buta ya tahun 2020-2021. Jadi ide-idenya langsung kita wujudkan ya. Seperti perkebunan aren juga kita saat ini sedang pengiriman mesin, pemesanan mesin kristalisasi dari gula aren yang dalam bentuk cetakan ya. Jadi cetakan gula aren itu kita akan proses menjadi gula aren kristal. Setelah itu kita ekspor ke luar negeri. Nah, dengan proses organik tentu 1 kilo gula aren itu bisa mencapai 80 sampai 100 ribu kalau kita ekspor. Kalau di lokal kan hanya 30 ribu saja dan sebagainya. Itu memang kualitasnya kalau kita jaga prosesnya akan jauh lebih baik. Kita sekarang sedang beli alatnya. Sementara budidaya talas beneng kita kembangkan. Nah, kita belum sampai pada tahap produksi daun dan produksi umbinya. Nah, karena memang untuk skala produksi kita harus mengembangkan komunitasnya terlebih dahulu. Maka kita menjadi pionir, kita membeli bibit di Jawa, kemudian kita kembangkan di sini, kita ajak masyarakat untuk bertanam, kita bentuk koperasi namanya Koperasi Produsen Syariah Pasir Berkah. Nah, anggotanya itu mengembangkan talas bening. Saat ini lebih dari 160 ribu bibit talas bening. Jadi kita untuk pembibitan saja. Nah, untuk pembibitan saja itu sudah mengcover modal awal kita ketika membeli bibit dulu. Kita membeli bibit dulu 50 juta ya, membeli bibit awal dulu 50 juta. Kita tanam di 7 hektar. Di 7 hektar kemudian setelah berkembang 6 bulan kita umbinya kita cacah lagi, kita bibitkan kembali ya untuk membentuk komunitas skala produksi. Karena kalau kita kirim ekspor itu harus minimal 1 kontainer, maka kita kejar skala produksinya. Kita jual bibitnya saja kepada masyarakat atau ke anggota koperasi, itu sudah mengcover ya. Sudah selesai urusan dulu ketika modal awal kita kembangkan. Nah, sekarang kita sedang mengejar pembibitan talas beneng dan kita juga kembangkan tidak hanya 5 hektar. Kalau dulu 5 hektar sekarang sudah mencapai 10 hektar. Ya. Kemudian budidaya porang juga sama ya. Budidaya kurma tropis. Nah, ini yang unik, orang banyak tidak tahu. Kalau di Trubus Iman ini punya perkebunan kurma dengan 4 varietas. Varietas jenis kurma di dunia, 14 varietas. 14 varietas. Di Indonesia ini perkebunan kurma dengan varietas terbanyak di Trubus Iman. Kalau terluas ada di Aceh, di lain tempatnya. Tapi kalau dengan varietas terbanyak itu di Trubus Iman. Ada Mejol, ada Ajwa dan lain sebagainya. Dan ini jenis kurma tropis. Ya, jadi kalau musim kemarau harus disiram karena memang kurma tropis, bukan kurma padang pasir ya.
bukan kurma Timur Tengah, tapi ini kurma tropis yang memang dikembangkan oleh Yahudi, kemudian berhasil hidup di daerah tropis. Ya, ini sudah 14 tahun yang lalu cerita lama Thailand bagaimana sukses mengembangkan kurma tropis. Malaysia juga sudah sukses, Indonesia mau ikut-ikutan sukses. Tentunya kalau kita nanti sukses sudah mengembangkan tropis, Thailand dan Malaysia sudah beranjak ke pengembangan yang lain karena memang kita sudah tertinggal jauh ya. Konveksi juga sama. Nah, ketika kita menyediakan konveksi, alat-alat yang kita butuhkan sederhana sekali. Modal awal itu sudah tertutup dengan pengadaan pakaian seragam. Satu kali pengadaan, modal awal sudah tertutup. Jadi sangat luar biasa ya. Saya sebutkan tadi pasar. Kita sudah memiliki pasar. Apapun yang dikembangkan, kalau pasar ini sudah terwujud, modalnya itu sangat mudah sekali. Jadi kita didatangi lembaga keuangan dan lain sebagainya untuk modal. Bisa dibayangkan kalau plafonnya itu diberi 10 miliar Ustaz. Kita sediakan plafon 10 miliar Ustaz. Kita sediakan plafon. Bisa dibayangkan ya kita tapi memang kita belum membutuhkan untuk sumber pendanaan dari luar karena kita masih bisa mandiri, mengerjakan mandiri. Kemudian pabrik pencacah daun talas dan porang juga ada Turbus Laundry dan lain sebagainya yang kita kembangkan. Ini kita skip ya. Nah, ini tugas pengelolaan tadi. Jadi merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengembangkan ini sambil jalan. Jangan nunggu sempurna, nyari SDM yang memang ahli. Ya, tadi kalau sudah pasarnya ada, mulai saja dulu, nanti dievaluasi pelan-pelan. Ya, karena kalau kita di lembaga pendidikan atau lembaga pesantren yang sudah memiliki pasar yang cukup banyak, itu pasti saya sebutkan pasti berkembangnya. Nanti pelaksanaannya sambil mengalami evaluasi bisa dikembangkan dengan sistem yang lebih baik ya. Jadi tidak usah khawatir Bapak Ibu di lembaga pendidikan atau aset wakaf yang di lembaga pendidikan atau pesantren, mulai saja dulu. Jadi jangan tanya bagaimana, tapi kapan dimulai? Mulai saja ya, dari hal-hal yang sederhana tadi. Kalau mau beternak ayam ya 5 ekor ayam dulu, nanti bertelur jadi 100 ekor, dari 100 ekor bertelur jadi 1000 ekor kan begitu. Nah, tapi kalau dari 5 ayam saja memeliharanya mati, jangan berharap mengolah 100 ekor ayam ya. Nah, dan lain sebagainya ya. Nah, ini aset ini belum saya update ya. Ini masih tahun 2020 sebenarnya laporannya. Jadi total aset dari 17 sektor yang kita kembangkan pada saat ini mencapai 38,6 miliar. Ini hanya aset dari unit usaha saja ya, aset dari unit usaha, bukan pesantrennya. Kita terpisah ya. Audit unit usaha dengan audit pesantren itu terpisah. Jadi ini hanya untuk aset unit usaha saja. Sementara aset pesantren itu berbeda lagi. Kemudian total omset yang kita terima di tahun 2020 yang lalu 12,1 miliar. Ini menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena COVID. Beberapa unit usaha yang kita kembangkan di dalam internal pesantren itu tutup, seperti kantin, koperasi, lesehan, dan lain sebagainya. Dan masa tutup itu kita gunakan untuk renovasi, penambahan rak, kemudian perbaikan lesehan, dan lain sebagainya. Ya, itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di masa COVID kemarin. Jumlah tenaga kerja karyawan kita di usaha ada 118 karyawan. Nah, kemandirian pesantren, kontribusi unit usaha yang tahun 2020 lalu itu menyumbang hampir 41,7% untuk operasional. Sebenarnya plafonnya itu 40% ya. Unit usaha ini kita kembangkan, kemudian mensupport pesantren itu plafonnya hanya 40%. 60%-nya, 20% untuk mengelola untuk perawatan existing, sementara 40%-nya untuk pengembangan unit usaha. Ya, jadi 20% itu untuk perawatan. Aset wakaf ini harus dirawat. Harus ada dana yang digunakan untuk merawat aset-aset wakaf tadi. Itu kita gunakan 20% plafonnya. Sementara 40% lagi untuk pengembangan unit usaha, baik itu unit usaha baru atau unit usaha lama. Sementara untuk pesantren itu 40% saja. Ya, ini melebihi karena di era COVID itu banyak sekali. Kita harus memiliki dokter, kita harus memiliki, kalau ingin buka waktu itu ya lembaga pendidikan pesantren, memenuhi protokolnya harus ada tenaga medis, konsultan medis, dokter, kemudian harus memiliki perawat, harus memiliki alat-alat kesehatan. Nah, kita banyak porsinya kita belanjakan untuk hal-hal tersebut sehingga melewati batas ketentuan plafon yang sudah ditetapkan tadi. Nah, pengembangan unit usaha di tahun 2021 ini kita mencapai angka 40,9% atau 41% lah ya. Ya, usaha-usaha tadi yang saya sebutkan tadi ya, diantaranya talas benih dan lain sebagainya yang kita kembangkan melalui modal usaha.
Nah, kurangnya bagaimana? Nah, kalau kita belum memiliki dana yang cukup, bisa dari hal yang sederhana. Jangan mencari, tapi menghimpun. Menghimpun dari mana? Dari internal pesantren. Jadi di sini tahun 2020 kita mendirikan Koperasi Produsen Syariah Pasir Berkah. Itu dari masyarakat ya, bukan dari internal pesantren. Sementara di internal pesantren kita memiliki Kopontren, Koperasi Pondok Pesantren. Seluruh keluarga pesantren itu kita beri subsidi investasi di koperasi tersebut 50%. Artinya kalau dia mau invest di pesantren atau sumbangan wajib di pesantren itu 500.000, karena memang tidak ditentukan, minimum 500.000, maka kita beri kita beri sumbangan atau tambahan untuk investasi itu 5%, maka menjadi 1 juta. Nah, itu menjadi stimulus bagi internal SDM pesantren untuk bisa berinvestasi di Kopontren. Jadi kita punya hampir 230-an ya, 230 orang, yang 230 anggota. Bisa dibayangkan kalau 1 juta kan sudah terkumpul setiap bulan 230 juta ya. Itu dana segar yang kita bisa kelola untuk kepentingan apa saja. Ini yang saya sebut tadi menghimpun ya. Jangan mencari, kalau mencari masih bingung mau kemana. Tapi kalau menghimpun sudah jelas ya, setiap bulan begitu. Ya, kita dirikan Koperasi Pondok Pesantren. Ketika saya ke Riau, itu masih Koperasi Produsen Syariah Pasir Berkah. Saya pulang dari Riau, saya dirikan Koperasi Pondok Pesantren Trubus Iman. Karena ada beberapa unit usaha yang membutuhkan izin lembaga hukum, badan hukum. Mohon maaf, badan hukum maksud saya. Jadi saya dirikan Koperasi Pesantren Kopontren, Koperasi Pondok Pesantren Trubus Iman namanya. Dan semua keluarga Trubus Iman wajib menjadi anggota tersebut kalau ingin mendapatkan sumbangan 50% tadi ya. Jadi kalau dia invest 500.000 dapat sumbangan 500.000, dan itu masuk ke akun ya. Jadi bukan hanya 500.000 saja kemudian kita hanya menjanjikan, tidak, langsung masuk ke akun. Kita cetak dengan buku tabungan, dia bisa cek sewaktu-waktu, kalau dia keluar dari keanggotaan bisa diambil semuanya ya, beserta dengan SHU-nya. Jadi bukan hanya kan banyak yang akal-akalannya, kalau kita tidak. Memang kita konsep demikian supaya keluarga pesantren ini tirakat lah ya. Jadi meskipun tidak banyak yang diterima, harus tirakat. Karena salah satu ciri khas orang sukses itu berinvestasi ya, berinvestasi atau rajin menabung lah kata orang dulu, berinvestasi. Jadi kita wajibkan, ayo tirakat. Nah, kamu mau tirakat berapa? Dari penghasilanmu, nanti kita tambah dari lembaga pendidikan gitu ya. Nah, kontribusi untuk masyarakat sekitar, nah, ini 259, ini tahun 2020 juga kita hampir menambah lebih dari 70 orang. Ini di 1 tahun ini kita menambah lebih dari 70 orang. Jadi mestinya sudah 300 lebih, dan capaian kita untuk operasional dari 300 lebih tenaga tadi setiap bulan lebih dari 1 miliar PB aja untuk operasional SDM saja dari masyarakat sekitar yang terlibat di unit-unit usaha kita. Nah, ini sedikit beberapa unit usaha yang kita kembangkan seperti kelapa sawit ya. Nah, kelapa sawit ini nanti Bapak Ibu ada kita di YouTube Trubus Iman Official, bagaimana pengelolaan aset kelapa sawit. Nah, perkebunan kita perkebunan yang dikelola secara profesional, yang saya sebut profesional tadi. Bahkan perkebunan PTPN sendiri ya tidak sebaik kita dalam pengelolaannya, bersihnya, kemudian pemupukannya, perawatannya, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena memang kita dikelola oleh pakar, memang pakar-pakar pertanian atau pakar-pakar kelapa sawit yang mengelola di PT Trubus Bauraya. Ya, jadi perhitungannya sangat akurat sekali, karena kalau berdasarkan keilmuan saya sebutkan tadi, dia tahu rumusnya ya, rumus pengelolaan kelapa sawit, outputnya itu jelas ya. Kalau dikerjakan dengan ilmu itu outputnya jelas. Jadi kontribusi waktu plus ilmu itu outputnya jelas. Tapi kalau kontribusi waktu kemudian ditambah dengan ala kadarnya, outputnya jelas ala kadarnya. Tapi kalau kontribusi waktu yang digunakan untuk perawatan kelapa sawit tadi plus dengan ilmu, plus dengan skill, plus dengan keterampilan, plus dengan leadership, wah itu luar biasa. Outputnya itu jelas gitu ya.
Itu jelas. Itu kalau kehidupan dunia ya. Nah, karena di dunia ini sebenarnya semuanya serba jelas, cuma kita saja yang tidak jelasnya sehingga hasilnya tidak jelas. Tapi kalau kita mengikuti rumusan yang jelas yang sudah Allah tentukan pasti jelas hasilnya. Ini air minum tadi kita sudah kembangkan dalam skala botol. Kita tinggal menunggu BPOM untuk kemasan botol ya. Kalau BPOM-nya keluar, halalnya sedang proses ya. Sudah divisitasi juga oleh MUI, jadi kita sedang menunggu BPOM dan halal. Ya, insya Allah dalam waktu dekat sudah launching. Nah ini di musim durian ini setiap hari hampir kita makan durian ya. Tapi sudah habis ini, kemarin panen terakhir dimakan oleh tamu dari Makassar. Hari ini ada tamu dari Jakarta ya, itu makan durian. Tapi sisa-sisa terakhir, jadi sudah bukan musimnya lagi durian ini ya. Nah, ini lesehan yang saya sebutkan tadi. Ini makan di sini susah berdiri, selain kenyang, suasananya luar biasa karena di tengah-tengah kolam dan lain sebagainya. Ini perkebunan rambutan, kemudian ada salak juga. Ini yang saya sebut kurma, tahun lalu sudah berbuah beberapa pohon, hampir 50 pohon. Ya. Tahun kedua ini persiapan Februari Maret tadi masa berbunga. Nah, sekarang ini masa dirangsang. Nah, kalau tidak tahu ilmunya kan tidak tahu juga dia masa berbunganya kapan, harus merangsangnya kapan. Ini harus dikawinkan juga. Ini dikerjakan oleh ahlinya juga. Kalau Ustadz suruh merawat ini, nanti dibacakan surat-surat saja sama Ustadznya ya. Dia tidak tahu harus diapakan karena memang harus dijaga pH tanahnya, kemudian kalsiumnya dan lain sebagainya. Nah, itu yang tentu tahunya yang pakar ya. Kemudian porang ini 5 hektar sudah kita kembangkan juga menjadi 10 hektar. Nah, Turbus Laundry ini kita sediakan drop box di asrama-asrama. Jadi santri itu masukkan pakaian itu di drop box saja, namanya drop box ya. Masukkan situ aja dengan identitas, nanti ada yang mengambil. Nih bentuk talas beneng Bapak Ibu ya, ini daunnya dirajang, kemudian kalau daunnya itu dijadikan rokok Bapak Ibu. Jadi pabrik rokok itu sudah mau ekspansi ke Kalimantan Timur untuk memperluas 100.000 hektar talas beneng untuk dijadikan sebagai bahan pengganti tembakau, karena tembakau nikotin ini sudah dilarang oleh pemerintah ya. Jadi mereka sudah mau ekspansi. Nah, sudah ada pertemuan di Malang. Nah, kita masih dalam tahap proses pengembangan tadi dengan membudidayakan dalam skala komunitas bersama masyarakat agar bisa bernilai produktif tadi ya. Jadi kalau produksinya banyak itu baru disebut dengan bisnis ya. Kemudian batangnya ini jadi media maggot, sedangkan umbinya ini menjadi tepung. Jadi tidak ada yang terbuang Bapak Ibu. Ya, talas beneng. Nanti Bapak Ibu bisa searching di ini minimarket yang dulu dari modal 9 juta. Sekarang sangat indah ya, kalau masuk itu 11-12 lah dengan minimarket modernnya ada di kota. Nah, ini budidaya ikan tawar ya, ini yang masih konvensional ketika dikunjungi Kapolda ya. Jadi tempat pemancingan juga, ini Bapak Kapolda sedang kunjungan ke Tubusiman. Kemudian ini ada memang pemancingan ini di kolam hanya untuk memancing saja dan itu gratis ya. Pemancingan ini gratis. Kolam yang disediakan untuk pemancingan gratis. Ya, ikannya ala kadarnya. Ini hanya untuk menarik wisatawan mancing di sini, mereka beli makanan dan minuman bisa dari ikan yang dipancing, digoreng, atau ikan yang disediakan di lesehan. Ini lesehan-lesehan itu yang kalau duduk di situ kalau sudah kenyang itu malas berdirinya karena malas sepoi. Ini turbus konveksi tadi ya. Ini sarang burung walet. Kemudian alat berat ini penting ya, skala pertanian dan perkebunan, karena memang kita fokus di pertanian perkebunan untuk menata tanah, untuk cut and fill, atau serta mengatur tanah, khususnya di Kalimantan tanahnya itu asalnya tinggi sekali, maka harus dibuat galangan-galangan air untuk supaya tanah itu dikeringkan ya, supaya tidak terendam air, karena tanah gambut itu asalnya tinggi sekali. Nah, kalau di dunia pertanian kalau bukan ahlinya ya ditanami apa saja mati ya, karena zat asalnya tinggi sekali. Kalau didatangkan ahlinya ya langsung saja ABCD itu jelas ya, dan hasilnya outputnya juga jelas. Akses pembayaran kita ini mohon maaf, kita sudah digital, bahkan semester ini kita akhir dari penggunaan uang dengan bentuk fisik atau cash, kita semuanya menggunakan cashless.
Nah, semester depan semuanya wajib cashless. Semua transaksi menggunakan cashless di Bu Isma. Ukuran kontribusi ini yang saya sebutkan tadi dari omset unit usaha di tahun 2018-2020 mengalami penurunan karena Covid tadi, ya dalam miliar rupiah. Kemudian rasio total aset tadi kalau 38 miliar itu aset unit usaha itu bernilai 52%. Nah, sementara aset pesantren yang kita audit berbeda itu 48% di luar yang 38 miliar tadi. Nah, pengembangan networking, beberapa potensi yang kita kembangkan dengan bentuk unit usaha produktif berbeda. Tadi ada perkebunan aren. Ini kalau dikalkulasi kita targetnya 2023. Sekarang sedang masa rangsang untuk aren. Kita sudah produksi aren secara konvensional yang dicetak-cetak itu. Nah, itu kita mau produksi sekarang sedang pesan mesin tadi yang saya sebutkan untuk skala kristal untuk ekspor. Ini kalau di tahun 2023 dengan perkebunan seluas 14 hektar, potensi penghasilan kalau semua dari pohon yang 14 hektar itu sudah menghasilkan aren bisa mencapai 2,2 miliar per tahun. Ya, kemudian kurma tropis ini kalau nilai ekonomisnya disebutkan pakar-pakar kurma itu satu pohon kurma itu sama dengan 1 hektar kelapa sawit. Ya, nilai ekonomisnya. Ya, jadi kalau punya 500 pohon kurma itu sama dengan punya 500 hektar kelapa sawit. Ya. Kalau yang pernah ke Thailand tentu tahu berapa harga kurma di Thailand ya, satu jenjangnya itu. Jadi itu pun tidak boleh beli banyak ya. Kemudian 2021 kita juga mengembangkan perkebunan porang tadi dengan potensi penghasilan kalau kurma tadi bisa mencapai 4,8 miliar dengan perkebunan yang ada. Sekarang bertambah meskinya karena sudah kita buka sampai 7 hektar ya. Dulu 3 hektar, sekarang kita buka menjadi 7 hektar perkebunan kurma tropis. Dulu kita beli bibitnya 500.000. Ya, 500.000. Sekarang tidak boleh. Kultur jaringan kurma tropis itu 500.000. Rata-rata 1.200.000. Nah, 500.000 yang sudah berbunga sekarang, yang sudah berkembang usia tanam 3 tahun itu anaknya banyak sekali. Nah, anaknya itu kalau dibeli satu pohonnya yang trubus atau bukan nama trubus iman ya apa sih? Kan pohonnya itu tunas, keluar tunasnya banyak gitu. Bisa 5, 7, 8, 9 pohon. Itu satu tunasnya itu kalau sudah disapi dalam usia 6 bulan harganya 5 juta. Ya, jadi dari anaknya saja kalau kita mau jual ya, kalau kita mau jual bibit, nah itu sudah mengcover dari modal yang kita kembangkan untuk beli bibitnya dulu. Nah, jadi perkara mahal dan tidak itu kalau urusan investasi insya Allah semuanya murah ya sebenarnya kalau kita orientasinya investasi. Ya, sekarang kita sudah punya 7 hektar dari mana? Dari bibit-bibitnya tadi, dari tunas-tunas yang memang kita tidak jual. Kalau yang minta 1-2 ada memang ya. Biasanya tamu-tamu yang berkunjung itu minta 1-2, tapi kalau untuk skala produksi yang mestinya 500 pohon, 1000 pohon gitu ya. Itu untuk skala produksi, skala usaha ya. Kemudian perkebunan porang juga potensinya penghasilannya di 2022 itu 1,5 miliar. Porang ini unik sekali. Kalau kita tanam dari umbi, kita bisa pastikan setahun kemudian kita panennya berapa. Jadi hitungannya sederhana sekali. Kalau kita tanam dari umbi yang nilainya 1 kilo, kita tanam 1 tahun ke depan itu bisa 4-5 kali pembesarannya. Artinya 4 atau 5 kali keuntungannya. Ya, jadi mudah sekali. Kemudian talas bening juga sama. Dan 2021 kita buka konveksi juga. Nah, tadi yang saya sebutkan ada defisit secara struktural, defisit bisnis yang kita kembangkan, yang memikirkan bagaimana usaha itu dikembangkan dalam waktu dekat dan minimal dalam 5 tahun ke depan. Nah, 2021 ini lalu semester 2 kita mengembangkan bioplok. Nah, bioplok ada 11 bioplok dengan diameter 4 meter ya. Kita kembangkan. Nah, ini nanti BI tanggal 20 akan melihat bioplok kita juga. Ya, 11 bioplok kita akan kembangkan menjadi udang juga, budidaya udang faname. Kemudian kita kembangkan beberapa budidaya tanaman dan lain sebagainya di sekitar bioplok karena memang airnya itu bisa menjadi salah satu pupuk organik. Kemudian ini ikannya banyak ya, ada nila, ada lele, ada patin, ada papuyu yang kita kembangkan di sini. Kemudian
di tahun ini juga perdana 2002 di semester pertama ini, semester pertama di tahun ini kita mengembangkan ini yang saya sebut di jamuran. Kita kirim SDM-nya sudah di tahun 2021 akhir kemarin, bulan Januari, bulan Desember. Nah, sekarang sudah mau pulang dan kita akan membuat 5 greenhouse untuk atau 5 kumbung jamur dengan kapasitas produksi per hari itu bisa mencapai 300 kilogram ya untuk perdana, targetnya 300 kilogram per hari ya, per hari 300 kilogram. Kita juga menjual bibitnya ini, jadi bibit jamur itu kita jual. Jadi kalau ibu-ibu mau beli ininya apa sih istilahnya ini ya, kumbung, bukan kumbung itu tempat yang plastik-plastik yang sudah disterilkan itu bisa selama 6 bulan nanti dia panen jamurnya, itu kita jual juga. Kapasitas produknya setiap hari 800 dengan mesinnya. Itu kita jual juga. Jadi bukan hanya jamurnya saja. Mulai medianya kita jual, bibitnya kita jual, jamurnya kita jual, kemudian kita kembangkan dalam bentuk restoji jamuran tadi, pengembangan dari lesehan. Itu kita jual, kemudian kita buat produk turunan, ada keripik jamur dan lain sebagainya. Itu sudah konsepnya sudah panjang, ya, blueprint-nya sudah ada, tinggal eksekusi saja. Kalau tidak ada yang memikirkan, nggak akan terjadi. Maka divisi ini sangat penting. Kemudian di semester kedua kita mau mengembangkan peternakan kambing perah, kambing susu ya. Nah ini juga sudah kita tanam rumputnya dari sekarang. Nah, jadi meskipun di semester 2 upaya untuk arah ke mewujudkannya itu sudah dekat. Ya, kita bahkan sudah kita kirim orang untuk survei ke daerah Mojokerto, kemudian mengambil survei ke Semarang, survei rumput yang bersertifikasi. Kenapa rumput saja harus bersertifikasi? Karena memang rumput itu nutrisi dan lain sebagainya komponennya harus yang terbaik untuk menghasilkan output yang terbaik dari. Makanya rumusan-rumusan itu kalau dilakukan dengan baik outputnya pasti baik. Kalau dikerjakan dengan yang terbaik semua outputnya terbaik. Maka nggak boleh. Nah, kambing perah suruh makan rumput. Kalimantan rumput banyak sekali, tapi bukan rumput yang bisa untuk dikonsumsi kambing perah secara baik ya, nutrisinya kurang dan lain sebagainya. Maka kita datangkan rumput yang bersertifikasi, rumput odet namanya dari Semarang. Sudah kita beli, kita tanam 0,5 hektar. Untuk awal nanti bibitnya kita kembangkan lagi ya. Targetnya nanti minimal untuk kambing ini kita sediakan lahan 10 hektar. Sementara di 2023 semester pertama kita rencanakan bakery, kemudian di 2023 semester kedua itu kita budidaya vanila. Vanila ini Bapak Ibu nanti silakan lihat di YouTube lagi. Vanila ini tanaman apa sih? Kalau bukan di sektor pertanian tentu nggak akan keluar ide vanila ini ya. Maka kalau ahli pertanian apa ini komoditas yang pertanian yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan stabil, salah satunya vanila. Ya, dan sekarang kita sudah buat medianya, artinya sudah kita mulai tanam, ya, sudah mulai kita tanam tonggak-tonggaknya itu di sepanjang jalan. Dan Bapak Ibu perlu tahu kita tanam itu untuk hiasan sepanjang jalan, ya, untuk hiasan itu untuk showroomnya nanti ya, untuk hiasan, untuk saya sebut tadi showroom. Jadi sepanjang jalan daripada ditanam bunga, ditanam sebagainya kita hiasi dengan vanila. Vanila itu per kilonya bisa sampai 7 juta, Bapak Ibu ya. Dan semua orang dalam kehidupan yang membutuhkan vanila, apalagi untuk kosmetik, kecantikan dan lain sebagainya. Obat juga sama. Masak-masak juga di kuliner juga vanila ini luar biasa, tidak akan habis ya. Itu tadi beberapa planning yang kita usahakan. Tentunya planning tadi tidak itu saja yang bisa dieksekusi di semester tersebut. Bisa jadi satu semester itu bisa langsung 3, 4, 5 program yang kita eksekusi bersamaan. Ya, seperti tadi ketika COVID itu kita panen eksekusi berbagai kegiatan usaha produktif. Karena memang banyak hal-hal, banyak waktu yang kita gunakan untuk bisa memikirkan tadi dengan SDM yang ada untuk mengembangkan unit usaha aset lanjut. Kerjasama, kita beberapa kerjasama dengan lembaga keuangan dan non-bank, kemudian dengan mitra-mitra unit usaha kita. Nah, kalau keuangan non-bank ini melalui pendanaan juga, koperasi juga kita gunakan sebagai penghimpun untuk support dana. Kalau bank
ini sangat mudah sekali ya kalau untuk mengakses pembiayaan di bank kalau sudah berjalan existing itu ya. Plafon-plafon tadi luar biasa. Tinggal kita bagaimana mempergunakan kesempatan itu untuk mengembangkan aset kita dengan perhitungan yang baik tentunya. Nah, beberapa pesantren di Kalimantan Timur yang di wilayah Balikpapan, Penajam Pasir Utara dan Pasir, kita berjamaah mengembangkan bersinergi mengembangkan kemandirian pesantren bersama-sama, karena dengan komunitas ini kita dapat berjalan dengan baik ya. Contohnya air minum ini dapat didistribusikan ke pesantren. Bahkan kita sudah kontrak dengan berbagai pesantren dengan di bawah Bank Indonesia bisa mencapai 2,4 miliar setahun untuk kerjasama sinergitas kemandirian pesantren tadi. Terbusiman bisa mengirimkan air minum ke pesantren-pesantren dan lain sebagainya yang bisa dikerjasamakan, itu nilai ekonomisnya 2,4 miliar dalam setahun. Ini kunjungan-kunjungan saja dari berbagai instansi di Trubus Iman. Intinya dari berbagai kegiatan usaha tadi itu secara prinsip karena kita bicara di sektor produktif ya atau bisnis ya, itu menggunakan rumusnya rumus bisnis. Artinya di situ ada keuntungan, di situ ada kerugian. Itu salah satu sisi dalam dunia bisnis ya. Jadi tidak ada yang harus untung dan tidak rugi, itu tidak ada dalam dunia bisnis. Karena dua sisi yang berbeda. Kalau tidak untung ya rugi, itu dalam dunia bisnis. Maka bagaimana mempersiapkannya tadi dengan berbagai persiapan-persiapan, salah satunya untuk meminimalisir risiko dalam pengelolaan bisnis, salah satunya tadi dengan tenaga ahlinya, ya tenaga ahlinya. Kalau tidak sangat berisiko sekali, karena memang bisnis itu kalau tidak untung ya rugi. Apakah Trubus Iman pernah rugi? Banyak ruginya ya. Nah, Gontor apakah tidak pernah rugi? Wah, berdarah-darah, banyak air mata. Bahkan tahun-tahun 2000 ke atas itu ada saja yang namanya usaha, ada saja untungnya, ada saja buntungnya. Trubus Iman juga sama. Ada saja untungnya, ada saja buntungnya. Ketemu mitra yang tidak amanah, ada. Gontor juga dulu ada, dibawa kabur uangnya, ditipu dan lain sebagainya. Nah, tapi yang prinsip kita karena untuk kebaikan, untuk perjuangan, kalau kita jatuh harus bisa mantul lebih tinggi. Jadi kalau kita terjatuh itu kita ambil hikmahnya supaya kita bisa memantul lebih tinggi lagi, ya jangan sampai putus asa, jangan sampai kemudian down sehingga tidak kembali atau tidak bisa memanfaatkan aset-aset wakaf secara produktif karena ketakutan dari usaha yang dikembangkan ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Asal rumusan-rumusan tadi dikerjakan, insya Allah outputnya jelas ya, karena hidup di dunia itu jelas sekali. Ya, tidak ada rumusan yang abu-abu, yang biasanya yang abu-abu itu kita, abu-abu itu oknum. Tapi kalau rumusan-rumusan kehidupan yang Allah tentukan itu pasti. Artinya berlaku universal. Kalau kita di lembaga pendidikan wakaf dengan menggunakan rumus bisnis dalam mengelola wakaf produktif, outputnya pasti produktif, outputnya pasti baik, outputnya pasti positif. Ya, orang jahat sekalipun, koruptor sekalipun, orang bermaksiat sekalipun, kalau melakukan rumus bisnis, insya Allah berhasil juga. Karena itu berlaku universal ya dalam kehidupan dunia. 1 + 1 pasti 2. Dan itu siapa saja yang melakukan 1 + 1 pasti 2, itu pasti hasilnya 2. Tidak mungkin walaupun dia peminum atau penjahat 1 + 1 7 itu nggak mungkin. 1 + 1 pasti 2. Meskipun itu dilakukan oleh penjahat ya. Begitu juga di lembaga pendidikan pesantren ataupun pengelola wakaf, rumusan-rumusan bisnis itu tidak ada bedanya dengan rumusan-rumusan yang dikerjakan oleh pebisnis-pebisnis di luar pesantren atau di luar lembaga pendidikan atau di luar pengelola wakaf. Sama saja. Artinya kita harus membuka mindset, membuka pikiran, membuka kesadaran bahwa apa yang kita kelola kalau kita ingin menggeluti dunia bisnis atau dunia usaha, harus all out ya, harus sama persis, kita kopas saja karena semua orang yang sukses di dunia bisnis itu rumusnya sama. Nah, kalau kita dalam agama Islam tentunya berbedanya hanya di amanu wa amilus sholihat, supaya kita usaha kita menjadi amal soleh ya, itu berangkatnya karena keimanan tadi. Jadi wal asri, waktu yang sudah digunakan tadi dengan orang yang non muslim atau orang yang muslim atau bukan yang wakaf atau yang berbisnis orientasinya bisnis
orientasinya profit, itu waktunya kan sama saja. Nah, bedanya kita dengan mereka adalah kita dasarnya adalah keimanan, supaya tidak menjadi orang rugi. Kalau mereka kan wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya. Jadi memang harapan mereka untuk memperoleh kehidupan dunia saja. Wa malahu fil akhirati min khalaq, dapat sisa di akhirat. Kalau kita tidak. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tadi kalau kita gunakan waktunya yang sama, karena waktu ini sama, siapa saja waktunya 24 jam. Nah, waktunya kita sama, percis seperti apa yang mereka lakukan, dilandasi dengan iman tadi, maka semua kegiatan tadi menjadi amal soleh, itu yang menjadi motivasi kita. Imannya menjadi landasan utama, semua aktivitas tidak hanya sholat, puasa, zakat jelas itu ibadah yang diperintahkan. Tapi usaha, menjaga toko, berkebun, berternak dan lain sebagainya, apalagi itu tujuannya untuk mengembangkan aset wakaf, itu amal soleh semuanya, ya, amal soleh. Maka dalam kesempatan ini watawasau bil haq watawasau bisob, ya, apa yang bisa diambil dari proses yang kita terapkan di Trubus Iman ini, kalau memang ada yang bermanfaat, ya, kita sharing bersama. Adapun segala sesuatu yang kurang nanti kita bisa saling diskusikan bersama. Ya, mungkin itu saja Ustaz Saroni untuk kesempatan malam yang berbahagia ini. Nanti kita bisa lebih kembangkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan. Sekian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Luar biasa Ustaz. Sebelum kita lanjut, Ustaz, saya ada pertanyaan. Tadi kan plafon untuk mensubsidi pesantren atau pendidikan itu 4%. Mohon maaf, Ustaz Saroni agak putus-putus. Oh gitu. Saya ulang. Tadi kan disebutkan plafon untuk subsidi pesantren atau pendidikan itu 41 sekian persen. Ya, 40, Ustaz. 40%. Ya. Oh ya, tapi untuk yang pandemik ini berlebih ya, gitu. Iya. 40%. Baik. 40% itu menutupi berapa persen dari total operasional pendidikan, Ustaz? Oke, baik. Kalau dari seluruh operasional pendidikan yang kita lakukan di Trubus Iman ini, 40% tadi di angka 20-30%. 20-30%. Karena memang mendominasi dari itu untuk operasional saja, mendominasi untuk pengembangan fisik bangunan dan lain sebagainya itu di luar operasional. Jadi kalau di Trubus itu setahun datang ke sini, setahun kemudian datang ke sini, banyak sekali bangunan-bangunan yang didirikan dari unit usaha yang kita kembangkan tadi. Nah, kalau untuk operasional kita patenkan di sekitar angka 20-30% untuk operasional pendidikan dan pengajaran. Berarti sisanya masih diambil dari siswa, Ustaz, dari santri? Ya, kita masih punya iuran per bulan itu 750.000, Ustaz, untuk makan dan minum. Untuk makan santri aja? Makan, minum, dan asrama SPP. Oh ya. Kalau uang masuknya sendiri bagaimana, Ustaz? Kalau uang masuknya 8.500.000, Ustaz. Sekali, setiap masuk hanya sekali saja. Jadi setiap tahun hanya sekali saja. Setiap tahun? Jadi untuk santri baru saja 8.500.000 itu untuk santri baru, dan itu gitu. Dibayar sekali saja. Sampai lulus. Sampai selesai. Oke, baik. Bapak Ibu saudara sekalian, secara umum saya menyimpulkan apa yang dipaparkan oleh Ustadz Daniar ini. Yang pertama adalah bahwa ketika kita bicara tentang bagaimana membangun sebuah lembaga pendidikan berbasis wakaf, itu bukan sekedar isapan jempol. Artinya sudah ada beberapa lembaga yang sudah membuktikan itu. Tadi disebutkan dari Gontor sebagai pionirnya, kemudian juga beberapa alumni Gontor mencoba menduplikasi itu. Salah satunya adalah di Trubus Iman ini, begitu Ustaz ya, gitu. Betul. Nah, kuncinya adalah seperti yang disampaikan oleh Ustadz Daniar tadi. Yang pertama, kita mengetahui ilmunya dulu, ya, belajar bagaimana cara pengelolaannya, kemudian langsung take action gitu Ustadz ya. Jangan menunggu ada dulu lahan wakafnya, menunggu dulu ada dananya, menunggu dulu ada
nah SDM-nya dan seterusnya. Nanti insya Allah ketika kita sudah berjalan, maka kalau bahasa kami itu ini Ustaz, kita itu ketika sudah mulai action, paling minimal itu ketika kita sudah mensyiarkan wakaf, maka kita akan menjadi magnet-magnet wakaf ya. Jadi nanti orang-orang yang kepikiran mau berwakaf itu pasti akan mendatangi kita, gitu insya Allah. Nah setelah itu ketika ini sudah mulai menghasilkan, barulah kita mulai merintis penyelenggaraan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat ya seperti yang kita inginkan. Nah, salah satunya adalah di bidang pendidikan ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, secara umum pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan di kolom chat ini saya baca tadi semuanya sudah hampir terjawab sebenarnya di paparan bagian-bagian akhir dari Ustadz Daniar ini. Seperti misalnya tadi ada yang bertanya ada 17 jenis usaha apa aja Ustadz gitu. Tadi sudah ya dipaparkan. Kemudian pertanyaan yang menarik ini saat ini dari Ustadz Zainal Arifin, roadmap-nya Ustadz. Roadmap-nya dari roadmap pengelolaan lembaga pendidikan berbasis wakaf itu gambarannya seperti apa ya? Apakah bikin pesantrennya dulu baru bikin unit usahanya atau unit usahanya dulu baru pesantrennya begitu? Mungkin bisa diberikan gambaran secara singkat saja Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Saroni. Ini yang terkait dengan model lembaga wakaf seperti apa saja. Ya. Kalau di Trubus Iman sendiri, kebetulan pendiri atau pewakif Haji Tony Budi Hartono itu, ayahanda kita sebenarnya beliau itu 12 tahun menjadi wali santri di Gontor. Jadi hampir 12 tahun wirawiri ke Gontor dan lain sebagainya. Dan dia mengambil pelajaran dari hal tersebut, artinya cita-cita beliau untuk mendirikan lembaga pendidikan di tempat yang sekarang berdiri Trubus Iman itu sudah disampaikan lama kepada rekan beliau namanya Bapak Taufik yang di Malang, kebetulan rekan satu sekolahan di pertanian, bahwa ketika beliau berkunjung ke area perkebunan agrowisata dulu, beliau menyampaikan, nah ini cerita ini dari Bapak Taufik, saya bahkan Bapak tidak pernah cerita kepada kami bahwa di situ, di tempat situ itu yang ditunjuk itu area pesantren sekarang, Dek Taufik di situ nanti akan saya dirikan pesantren. Saya akan wakafkan tanah untuk lembaga pendidikan pesantren. Baru bisa dieksekusi tahun 2011 karena kakak kami yang baru lulus sekolah di Malaysia itu S2-nya baru tahun 2009. Kemudian 2010 yayasan, 2011 berdiri pesantren. Jadi setelah anaknya pulang baru didirikan pesantren. Nah, ketika sebelum pendirian itu ada satu hal poin yang utama kali beliau tanamkan, artinya dari kemandirian pesantren Gontor itu yang menjaga idealisme Gontor bisa bertahan 100 tahun, bisa berkembang luar biasa adalah bagaimana Gontor memiliki aset-aset wakaf yang dikelola secara produktif. Maka sebelum pesantren itu dibangun, Bapak ini sudah mendirikan lembaga-lembaga unit usaha yang memang sudah diniatkan ini lembaga ini untuk menopang kemandirian pesantren seperti Gontor. Nah, begitu. Maka tadi ada burung walet. Jadi di tempat lokasi pesantren kita di tengah-tengah itu ada bangunan. Kita itu nanti kalau dilihat di lokasi Trubus Iman itu di Kalimantan Selatan Kabupaten Pasir itu sangat dekat dengan pantai, 4 km dari pantai. Nah, itu sekitarnya hutan. Maka santri kita sering bernyanyi di sana hutan, di sini hutan. Di tengah-tengah ada Trubus Iman. Ya, karena memang di tengah hutan. Di tengah hutan itu ada bangunan tertinggi 6 lantai itu adalah bangunan burung walet. Ya, bangunan burung walet itu sebelum pesantren itu didirikan dan sudah diniatkan memang untuk menumpang kemandirian lembaga pendidikan yang nanti akan dikembangkan. Nah, itu satu-satunya usaha yang dikembangkan untuk mendukung operasional pesantren waktu itu. Kemudian setelah itu pesantren dibentuk, kemudian beliau mewakafkan yang kedua mewakafkan aset tanah 300 hektar perkebunan kelapa sawit untuk menunjang operasional dan pembangunan sarana prasarana. Jadi dari kelapa sawit tadi itu khusus untuk sarana prasarana, bangunan dan lain sebagainya di luar operasional lembaga pendidikan untuk pendidikan dan pengajaran lainnya.
Jadi cepat sekali pembangunan di sini. Karena itu salah satunya yang berdampak mengapa di pesantren Tumbes Iman ini tidak ada daftar ulang tahunan yang biasa dilakukan di lembaga pendidikan pesantren pada umumnya. Sekali daftar ya 8.500.000 itu selamanya sampai lulus. Kita hanya membayar 750.000 per bulan, dan itu di daerah Pasir kita yang paling murah untuk iuran pesantren dengan nominal 750 per bulan. Artinya memang kita menjaga agar lembaga pendidikan ini bukan hanya untuk yang mampu saja, kalangan menengah ke bawah juga terjangkau. Ya, karena di wilayah Kalimantan kosnya untuk makan itu berbeda, Saroni, dengan di Jawa. Kalau di Jogja itu 750 sudah istimewa sekali ya. Karena masih ada nasi kucing dan lain sebagainya. Kalau di sini kosnya makan itu luar biasa. Nah, itu salah satunya. Maka kemudian termasuk tempat yang sudah diwakafkan oleh Bapak tadi, ada agrowisata dan lain sebagainya, itu juga diwakafkan semuanya. Nah, sekarang totalnya aset itu hampir mencapai, kalau tadi tahun 2020, sekarang 2022 dengan pengembangan 30 hektar, kita punya aset wakaf 300 perkebunan kelapa sawit, kemudian 70 hektar yang perkebunan area pesantren, kemudian ada 6 hektar untuk area perguruan tinggi yang tadi kami rencanakan. Nah, kemudian ada 80 hektar lagi itu untuk perkebunan kelapa sawit khusus untuk kesejahteraan guru-guru. Jadi kita mengembangkan 80 hektar perkebunan kelapa sawit yang profitnya, keuntungannya dari perkebunan tersebut khusus untuk kesejahteraan guru-guru, untuk pengembangan guru-guru tadi. Itu di luar setoran. Jadi kalau mahasiswa UBD tadi bilang ini lebih istimewa daripada PNS dengan yang level pemula itu ya, karena dari setoran saja bisa 7 sampai 8 juta, belum dari ihsan. Kalau gaji kita sebut ihsan di sini. Ya, dari ihsannya, kemudian nanti dari perkebunan kelapa sawit 80 hektar yang baru berkembang 40 hektar, yang lain masih dalam tahap pengembangan, itu tambahan-tambahan termasuk investasi tadi, Ustaz Aroni, untuk kesejahteraan. Jadi gurunya tirakat berapa persen, nanti kita subsidi 50%. Jadi kalau dia tirakatnya 500.000 menginvestasikan di koperasi pesantren, kita subsidi 500.000. Dia mau dia. Nah, itu tadi ada pertanyaan tuh Ustaz. Subsidinya dari mana tuh Ustaz katanya? Ya, subsidinya dari unit usaha tadi. Dari unit usaha, iya. Keuntungan yang didapat lembaga. Iya, iya. Dikembalikan. Sebenarnya kita bisa saja menambah dari ihsan atau gaji guru. Pokoknya kita tambah 500.000, tapi kita tidak ingin agar guru-guru ini juga belajar tirakat, ya, belajar sukses, karena investasi itu budaya orang sukses, ya. Menabung itu budaya orang sukses. Maka ayo kita pancing siapa yang mau tirakat, dengan nominal kita subsidi 50%. Nah, itu juga membangun jiwa kewirausahaan tadi kepada guru-guru supaya bisa tirakat ini. Sebenarnya kita bisa saja berikan cash kepada guru-guru, tapi kita memberikan tadi ekosistem kewirausahaan kepada guru-guru agar rasa memiliki semua unit usaha itu lebih kental. Karena itu usaha kita, karena modalnya kita bersama gitu ya. Jadi bukan hanya pesantren saja yang mengembangkan, tapi semua guru-guru dengan modal yang tadi dikumpulkan melalui koperasi pondok pesantren. Nah, itu yang dikembangkan untuk mensupport lembaga pendidikan pesantren. Nah, jadi bisa dimulai dengan kemandirian seperti Tumbes Iman belajar dari Gontor, atau Gontor yang belajar dari lembaga pendidikan yang sudah lahir, kemudian berdasarkan dari iuran santri. Dulu Gontor itu ada namanya Kas Hizanatullah. Kas Hizanatullah itu sumber pendanaan. Jadi dari sumbangan-sumbangan untuk mendirikan gedung di Gontor itu ketika awal-awal dulu, sisanya itu digunakan untuk mendirikan koperasi. Koperasi itu seperti toko sederhana menyediakan alat-alat harian tadi. Itulah awal cikal bakal Gontor dulu. Ya, nah itu timbul dari visi misi seorang pimpinan atau yang saya sebut kiai tadi, yang memiliki background mindset wirausaha. Kalau tidak ya tentunya berapapun dana yang masuk ke pesantren akan habis, entah digunakan untuk urusan apa. Tapi kalau
pimpinan atau leader yang di lembaga pendidikan tersebut atau saya sebut kiai tadi memiliki mindset kemandirian, tentu arahnya juga sama ke sana, pengembangannya ke sana ya. Karena tidak sedikit pesantren yang dibantu wujudnya tidak kelihatan, dananya tidak ada begitu ya. Nah, akhirnya dengan Gontor tadi dia fokus dalam mengembangkan secara mandiri, termasuk bagaimana Gontor fokus dalam pendidikannya sehingga berhasil, akhirnya orang bersedia berwakaf ke Gontor karena kemajuannya, bukan karena kasihannya gitu ya. Bukan karena kemiskinannya atau bukan karena kekurangannya. Orang senang berwakaf ke Gontor karena Gontor itu maju. Karena segala sesuatu yang diwakafkan ke Gontor itu tampak berkembang pesat. Itu yang membuat pewakif-pewakif sangat loyal untuk berwakaf ke Gontor, mendirikan masjid dan lain sebagainya. Dikasih dana 3 miliar, ternyata di luar ekspektasi hasil masjidnya itu lebih mewah, lebih luar biasa dibandingkan perkiraan pewakifnya. Tentu dia akan berwakaf selanjutnya. Jadi dibantu karena maju ini yang menjadi semboyan Trubus Iman juga seperti halnya Gontor. Jadi jangan sampai kita minta bantuan supaya maju, itu sebuah konsep yang sudah perlu kita tinggalkan bersama. Kita maju dulu, nanti ada yang bantu gitu ya. Jadi kita fokus ke internal, kita ikhlas dulu, nanti akan datang orang ikhlas. Kita baik dulu, nanti akan datang orang baik. Karena magnet tadi itu yang menentukan kita ya. Kalau kita baik, insya Allah datang orang baik ya. Kita kumpulannya ikhlas, akan datang orang ikhlas ya. Karena tidak mungkin burung dara bertemu dengan harimau, itu tidak mesti yang datang akan burung dara juga ya. Harimau datangnya harimau juga. Nah, tidak mungkin kawasan monyet yang berkumpulnya dengan harimau, ini kan tidak mungkin. Jadi itu yang menjadi magnet utama. Kita maju dulu, nanti akan datang orang yang ikut mensupport kemajuan kita. Itu yang menjadi prioritas utama. Jadi bisa lembaga pendidikan yang sudah ada kemudian dikembangkan dengan model produktif, atau yang belum atau masih berwacana mendirikan pendidikan dengan aset wakaf yang ada, dirikan dulu unit usaha produktif, kemudian kembangkan untuk mensupport dunia pendidikan, itu juga bisa. Begitu Ustaz Harun. Ya. Saya jadi teringat ini, Ustaz. Kemarin saya melihat ini Instagramnya Ustadz Anang Riksa. Beliau satu alma mater dengan saya. Iya. Fotonya itu sedang ini saat serah terima wakaf 30% keuntungan sebuah gedung pertemuan. Saya cari di map kan, ini gedung pertemuannya di mana? Ternyata jaraknya itu sekitar 10 km dari pesantren. Nah, masih saya di Pekalongan, betul. Terus saya iseng, saya zoom gedung pertemuannya itu, terus saya lihat di sekitarnya itu ada pesantren apa enggak gitu. Oh, ternyata banyak, Ustaz. Di sekitar gedung itu banyak pesantren. Nah, pertanyaan saya, kenapa beliau ke Tazaka gitu, bukan ke pesantren-pesantren yang terdekat gitu. Inilah mungkin yang Ustaz bilang tadi ya, burung dara ketemu burung dara, gitu, harimau dan seterusnya gitu ya. Kalau saya simpulkan dari paparan Ustadz tadi, memang yang harus kita bangun mentalitas kita itu harus mentalitas tangan di atas ya, jangan mentalitas tangan di bawah gitu. Sehingga nanti apa yang menjadi cita-cita kita, dream kita, insya Allah akan bisa kita wujudkan dengan didatangkannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala orang-orang yang sevisi dengan kita gitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, ini di tempat Ustadz Daniel pasti sudah malam sekali, sudah jam 11 berarti Ustadz ya. Ya jam 11. Jadi mohon maaf saya tidak membacakan pertanyaan satu persatu, baik itu pertanyaan, keinginan, dan sebagainya. Saya hanya ingin menyampaikan begini Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, kalau ada keinginan-keinginan ya, seperti misalnya tadi ada yang perlu nomor teleponnya Ustadz Daniel, email, kemudian keinginan kemungkinan studi banding, kerjasama, dan sebagainya, mungkin nanti Bapak Ibu bisa menghubungi kami di Wakaf Mula Institute terlebih dahulu, nanti kita akan atur seperti apa. Yang kedua, tadi sebelum acara ini dimulai, kami sempat menyepakati sesuai dengan program yang sudah kami susun di Wakaf Mula Institute, bahwa insya Allah nanti kita akan menyelenggarakan susunan program lembaga wakaf ya, sehingga nanti
semangat ya, kemudian inspirasi, ide yang muncul pada malam hari ini mendengarkan cerita-cerita dari Ustadz Daniar bisa kita tindak lanjuti dengan langsung take action, menyusun program, langkah-langkah ya, bagaimana mulai dari menyusun programnya sampai kepada proses fundraising-nya, tools-nya dan sebagainya, itu yang sudah kami siapkan insya Allah. Nanti tinggal Bapak Ibu sekalian menghubungi kami dari Wakaf Mulia Institute atau ya menunggu nanti undangan yang akan kami kirimkan terkait dengan acara-acara yang akan kita laksanakan ke depannya. Demikian Ustadz Daniar, jazakumullah khairan. Semoga Terubus Iman tetap bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya buat umat terus berkembang. Amin. Ya. Bahkan ada pertanyaan terakhir barusan, apakah mungkin ke depannya Terubus Iman akan bisa menggratiskan seluruh santrinya? Ya, insya Allah bisa Ustadz ya. Kalau proses yang sekarang ini sedang berjalan, nanti hasilnya akan berkali-kali lipat. Kalau saya simpulkan dari tadi kan, yang dibayarkan sama santri itu hanya untuk kebutuhan pribadinya ya. Sementara fasilitas pendidikan, ihsan guru gitu ya, dan seterusnya itu didapat dari hasil pengelolaan aset wakaf yang ada di sana. Nah, inilah mungkin nanti yang akan coba kita duplikasikan lewat program-program yang akan kita jalankan bersama-sama. Buat Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Sekali lagi, jika ada yang kurang jelas dan sebagainya, silakan hubungi kami. Nanti berdasarkan form absen yang sudah diisi, juga kami akan mengirimkan e-sertifikat, link rekaman dari podcast pada malam hari ini, serta informasi yang lainnya. Terima kasih kami sampaikan dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dalam acara pada malam hari ini. Jazakumullah khairan. Saya kembalikan ke Bu Isna atau langsung saya tutup, Bu Isna? Langsung ditutup saja, Ustaz. Langsung ditutup. Baik, Bapak sekalian, kita langsung tutup dengan baca istighfar 3 kali, hamdalah dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya cukup sekian. Aku qouli hadza, astagfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustadz Daniar. Terima kasih Ustaz Rani. Terima kasih Ibu, terima kasih Ustadz semuanya. Sama-sama. Yang lainnya. Saya pamit Ustadz Sarani. Monggo, silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.